ya mau ngambil susu nggak bayar, nanti aku pakai kerudung. Denger gak? Udah denger gak? Halo? Itu Ya dengerin nanti pokoknya. katanya ada Matius 4:10 Isa berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu fokus Matius 4:10. Itu gimana? Denger gak? Oke. Matius Iya, 4:10. ya. Ini saya baca ya. Oke, itu bisa berhenti dulu nggak bunyi titut-titut-titutnya? Oke. Nah, itu iklan itu. Oke, dikatakan ya. Yesus dicobai, dibawa ke padang gurun. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, bukan Isa ya. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkannya di bumbungan bait Allah, lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ada tertulis mengenai Yesus ya, anak Allah ini ya, bahwa engkau akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga tidak terantuk kakimu kepada batu. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Tuh, Yesus dicobai. Terus Yesus bilang apa? Kamu jangan mencobai Tuhanmu. Padahal dia yang dicobai. Lalu, iblis membawanya lagi ke atas gunung dan berkata, semua akan diberikan kepadamu. Terus Yesus lagi menjawab iblis itu, engkau harus sujud menyembah aku, kata iblis kan. Maka jawab Yesus, enyalah kau iblis, sebab ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terus di mana dikatakan Dia bukan Tuhan? Terus suruh itu tadi nyembah Allah lah, menyembah Allah. Allahmu itu maksudnya dirinya sendiri. Allahmu itu yang harus kau sembah itu dirinya sendiri. Tuhan Allahmu yang dimaksud itu adalah Yesus. Gimana kok nggak ada ngaku Tuhan itu, di mana ceritanya? Begitu, ya kan? Dia kena PL. Kenapa dia bisa kena PL seperti itu? Jadi kalau kamu mau tahu konteks dari Matius 4 itu, kamu harus tahu dari awal bahwa iblis itu mencobai Yesus. Yesus bilang, jangan kau mencobai Tuhan. Berarti dia mengaku dirinya Tuhan toh. Kan begitu. Merokok dia. Oh, pantes. Kamu kena PL ya? Kasian sekali. Halo, culik. Halo, kenapa kok kasih saya Kristen? Ah, kan kirim permintaan. Ya aku naikin aja. Ada yang sama kayak gue, kayak kalau lagi mendadak hektik gini enaknya sambil dengerin lagu sama Spotify, soalnya berasa jadi lebih semangat aja gitu. La lisa la. Hey. Halo. Ya, Silakan. Buka kameranya silakan. siang Kak. Buka kameranya. Silakan. Kamu kan udah lama juga FDS, bukan nggak tahu. Apa pertanyaanmu? Yang ditanya tentang itu aja Kak. Di mana kita dapatkan bahwa Abraham itu Kristen? Kita dapatkan dia. Iya. Ya, kamu bisa membacanya itu di Kejadian 18 ayat 4. Di 18 ayat 4. Tapi tidak disebutkan di situ Kristen di situ Kak. Siapa yang dia sembah di situ? Yesus. Yang menyembah Yesus itu ya Kristen lah. Islam kan nggak nyembah Yesus, Buddha nggak nyembah Yesus, makanya mereka nggak disebut Kristen. Siapa yang menyembah Yesus itu disebut Kristen. Nggak ada di situ dikatakan Yesus Baca Kak. dulu, baca dulu aja. Kita baca Mbak ya. Dari ayat 1 baca. 18 Ayat 1 sampai 4. Kejadian. Iya. Kejadian 18 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa kemudian Tuhan menampakkan diri pada Abraham dekat pohon merbata Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke Suara kamu tuh kecil gara-gara ada bunyi ngik. Ulang lagi bacanya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri di pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuhan. Boleh
lagi Di pertanyaan. sini dikatakan Yesus kak. Itu Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia kan? Emangnya ada lagi selain Tuhan Yesus di situ? Dipahami oleh orang-orang Yahudi ini adalah malaikat. Mana malaikat? Nggak ada malaikat di situ. Tuhan kok tiba-tiba jadi malaikat? Gimana kau? Jelas-jelas di situ Tuhan menampakkan diri, terus kau ganti malaikat. Ah, mimpi kau. Nah, di bawah udah jelas-jelas Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia. Ini malaikat. Mulut kau aja tadi bacanya Tuhan menampakkan diri. Apa yang dilihat Abraham? Orang. Sujud dia, malaikat. Oh my lord. Mau sampai kapan kau pelintir-pelintir kitab kami? Kau kalau nggak percaya nggak apa-apa, nggak usah kau rubah pula. Tiba-tiba kau. Biji mana bijimu? Udahlah urusan biji kau. Lain kali memang otaknya. Udah, dia sendiri baca, dia sendiri yang nyangkal. Memang kadang-kadang lah kalian ini. Kan Tuhan kau nggak bisa di situ menjadi manusia. Jadi jangan kau harap itu ada Tuhanmu di situ. Nggak ada di situ Tuhanmu. Oke, halo, tanpa nama. Di bawah saja kak, saya penonton aja kak. Siap. Kepencet mungkin ya. Yeah. Oke. Donat kotak. Tepep ya teman-teman ya. Biar gacor kita. Selamat siang. Halo, silakan Donat mau bertanya apa? Ya, bisa buka kameranya. Bisa bertanya kak? Bisa, buka kameranya dulu, bro. Nah, silakan mau bertanya apa, bro? Seumpama Bunda Maria keguguran, Tuhannya Kristen siapa? Masalahnya Bunda Maria nggak keguguran. Seumpama Aminah keguguran, siapalah nabi kau? Gak ada, agama Islam pun gak ada. Seumpamalah Aminah keguguran ya kan, nggak melahirkan si Muhammad, apa yang terjadi sama kalian? Jadi pagan lah kalian? Oke, jadi Tuhannya Maria itu sebelum menjadi manusia pun dia sudah disembah sama Maria. Gitu. Jadi kalau kau tanya seumpamalah Maria keguguran, masalahnya itu nggak pernah terjadi. Andai pun dia keguguran, Maria sudah menyembahnya. Sebab Yesus itu bukan ada ketika Maria mengandung, tetapi Tuhan Yesus itu sudah ada, bahkan tadi udah disujuti Abraham. Itu jawabannya. kalau Nabi Muhammad nggak ada kan Tuhan Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada, masalahnya nggak ada agama Islam. Agama Islam baru ada di abad 7. Tidak ada yang menyembah Allah di abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, itu nggak ada yang beragama Islam. Jadi seandainya Nabi Muhammad nggak ada, ya nggak ada agama Islam. Penyembah Tuhan itu tidak pernah ada. Jadi Nabi Adam menyembah siapa? Adam bukan nabi, dan Adam itu tidak pernah menyembah Allah, karena Allah itu bahasa Arab. Emangnya Adam udah berbahasa Arab? Belum ada orang Arab waktu itu. Gitu ya. Iya. Nabi Muhammad Ya nggak udah, kau ada. renungkan aja lah dulu, kau renungkan aja dulu di bawah itu. Kalau seandainya lah keguguran dia, apalah yang terjadi? Aku pun tak tahu. Thank you Sari. Jangan bertanya teologi itu, jangan berandai-andai. Kalau berandai-andai itu gimana ya? Males sekali aku berandai-andai. Karena Tuhan itu nggak pakai andai-andai. Halo, Sakeus. Ya, halo. Selamat siang, Mbak. Yang silakan mau bertanya apa, Bro? Iya, siang. Ini saya Kristen. Cuman yang saya mau bertanya, yang saya bingung itu kita kan orang Kristen kan kalau meninggal itu kan kita pakai jas, sepatu, dasi dan lain-lain itu kan semua kan kita pakai. Tapi kalau orang Muslim tidak, itu hanya kain kafan aja. Dia kan telanjang. Jadi istilahnya kalau kita kan dulu kita lahir telanjang, kita pulang juga telanjang kan gitu. Jadi yang jadi bingungnya saya tuh kenapa kita orang Kristen harus pakai rapi-rapi untuk kalau meninggal kita pakai jas, dasi. Orang Kristen itu nggak semuanya juga pakai jas. Dan kenapa ada orang Kristen yang kalau meninggal pakai jas? Dia mau ketemu Tuhannya. Masa telanjang? Ketemu Tuhannya itu rapi gitu loh. Itu penghormatan kita aja ya. Pakai gitu. pakai kain kapan ketemu presiden, kau tuh agak nggak waras. Apalagi ketemu Tuhan gitu loh bang. Begitu. Oh iya Mbak, makasih. Ya, seperti itu. Pencerahannya. Sama-sama. Ya, kan jadi Pokoknya gitu. kalau nanti bisa Ya, ditanya, Mbak. kenapa kalian mati? Kok kalian pakai Shalom. jas? Gitu ya kan?
Misalkan ditanya, kok pakai jas kalian? Iyalah, saya mempersiapkan pakaian terbaik saya karena saya mau menyongsong Tuhan saya. Saya itu prepare karena di dalam Alkitab pun dikatakan hal kerajaan sorga seumpama perjamuan kawin yang diadakan seorang raja untuk anaknya. Dan kita itu seperti tamunya Tuhan. Kalau tamunya Tuhan itu biasanya mereka menghormatinya. Seperti itu. Masa ketemu dalam perjamuan kawin kok pakai kain kafan? Ya kan, gitu. Tapi macam-macam ya. Ada yang nggak pakai kain kafan, ada yang pakai jas, ada yang nggak pakai jas. Kan nggak semua orang, tergantung kemampuan masing-masing. Tetapi seperti apapun kamu, itu kan diterima Tuhan. Seperti apapun dirimu. Yesus dikafanin, iya. Terus kamu dikafanin, berarti kamu Kristen dong, ngikutin Yesus. Berarti kamu niru Tuhan Yesus ya? Oh, iya, ya, I see. Host kafir. Ih, kalian juga kafir bagi kami. Bagi orang Kristen yang non Kristen juga kami sebut kafir deh. Jadi nggak apa-apa, itu perspektif tiap-tiap agama. Emang kamu kira di mata kami kok nggak kafir? Kafir kau. Itu kali kau. Jangan kau kira, kepedean kali. Ikutan Islam, duluan ada Kristen daripada kamu. Apa yang kami ikutin? Kau ada di dalam Alkitab. Kafir. Orang-orang kafir itu siapa? Loh, kok kamu ini? Kamu itu kafir di depan kami, bahkan pagan. Ya, bagi kami kalian itu pagan. Karena orang yang di luar Kristen disebutnya pagan memang itu. Secara etimologi pun seperti itu. Pagan. Itu dari bahasa Latin ya, dari kata paganus. Kalau di bahasa Indonesia ini itu apa? Kampung. Ngerti kau, Pung? Makanya kau jangan kampung-kampung. Seperti itu. Mana ini? Mutar-mutar dia. Sok, kalau mau bertanya naik ke atas. Teman-teman ya. Pagan itu banyak patungnya. Iya, dulu juga pagan Quraisy itu patung semua. Terus dibikin jadi satu doang. Awalnya kan ya di Mekah sana kan banyak Tuhan. Terus dipilih jadi satu doang. Dari banyak Tuhan dipilih satu. Itulah yang kau sembah. Mengesakan Tuhan. Tadinya banyak, sekarang dibikin jadi satu atau disatuin. Ya waktu itu dulu di pagan Quraisy dulu kan sesembahannya banyak. Nah, sekarang tinggal satu. Nah, itulah yang kalian sembah. Oke, izin naik Bunda. Kirim permintaan, Bro. Apa? Cuman tahu tambah-tambah doang. Coba, 1 dikali 1 dikali 1. Lala aja. Kotor sekali si Ajam ini. 1 dikurang 1 kok 0. Alah, gimana kau? Aduh Tuhan. Balik lagi ke TK sana. Botol kali kau. Inilah nggak ngerti apa-apa ya. Kampung kali kalian. Wajar kalian disebut pagan. Kenapa? Cuman taunya tambah. Nggak tahu perkalian, nggak tahu pembagian. Operasi yang lain nggak ada. Oh, alah. Sedih kali aku nengok kau aja. Macam mana lah kau SD? SD-nya kau? Butaro? Oh, patut. Cuma dan ini reta. Ketawa aja aku. Tep kalian ya, semuanya ya teman-teman ya. Seperti yang dinarasikan si M kemarin, biar gacor, cok. So, kalau mau bertanya kirim permintaan ya. Salam teloransi ya, teman-teman ya. Salam telorasin. Oke, halo, si Minik. Halo. Halo. Ya, silakan Bang Siminik, buka kameranya. Mau bertanya apa? Enggak usah, makin siap ya Taya. Apa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Enggak ada, aku cuma mau nanya aja. Siap. Tuhan berkati Pak. Satu tambah 4 berapa Bun? 1 ranjang. Selamat sore. Sore, silakan buka kameranya Sofian. Typingnya baik. lucu di bawah. Baik, selamat sore. Sore, silakan Bang mau bertanya apa Bang? Saya mau bertanya.
di Kristen itu kan terbagi dua, ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi kan saya nggak tahu ya, saya tidak menguasai isi Alkitab kalian ya. Tapi yang saya ketahui itu sebenarnya apakah di perjanjian lama itu diperintahkan untuk puasa, tidak memakan daging babi, dan juga apa itu ya? Ada perintah-perintah lain. Pertanyaannya apa? Ya perjanjian, ya. Berarti kalian mengimani dua-duanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Terus? Berarti ya kalau di di Alkitab itu sudah satu apa maksudnya sudah satu dikumpulkan lah, sudah disempurnakan di kitab itu, sudah masuk ke dalam semua apa. Berarti itu Alkitab itu kalian percayanya firman. Apa tuh? Apa maksud pertanyaannya apa? Pertanyaannya Bang. Kami percaya Yesus itu adalah firman. Kitab suci itu bukan firman, tetapi kitab suci itu adalah tulisan tentang firman. Tapi siapa yang nulis Alkitab itu? Para Siapa nabi yang dan para nulis? rasul. Siapa yang Para nabi dan para rasul. Iya, rasul. Ya, rasulnya siapa? Nabinya siapa? Ada banyak, mulai dari Musa, Yunus, Ayub, ya. Nabi ya, saya kasih tahu ya. Nabinya itu Musa, Yunus itu menulis kitab. Ayub menulis kitab. Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Salomo, Daud, Obadja, Nahum, Maleaki, itu banyak lagi. Nah, nabi-nabi yang lain. Nah, rasulnya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Malah dagang. Gimana sih? Udah lah, gak aja kamu udah nanya dijawab malah dia dagang pula dia. Di Kristen kan terbagi dua, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di Kristen ada dua perjanjian. Apa itu aku gak ngerti, di Kristen dibagi dua, perjanjian Kristen, perjanjian lama, perjanjian baru. Aduh, bingung saya. Jangan lupa tap ya. Stop jogging kemana? Aneh-aneh typingan kalian ini. Aneh-aneh typingan kalian ini. Double touch mana-mana dia. Kalau naik itu jelas lah. Halo, Padan. Halo, Ya, silakan buka selamat kamera. sore. Ya, sore. Sehat Kak? Silakan buka kameranya. Ya, silakan mau bertanya apa, Bro? Mau sapa-sapa dulu, sehat nggak? Puji Tuhan, sehat. Boleh tahu Kakak Kristen apa? Kristen aja. Emang Kristen ada apanya gitu? Ada, kalau setahu saya ada yang namanya Kristen Protestan, Saya Kristen Ortodoks. Ortodoks ya. Dari mana Kak? Aku dari Arab. Arab mana? Arab lah, Pulau Arab. Nggak pernah lihat Pulau Arab ya? Belum tahu. Oke, silakan mau bertanya apa, Bro? Kita mau sharing-sharing saja. Tadi saya naik di sebelah, katanya Yesus itu ibunya Maria. Betul Kak? Betul, kemanusiaan dari Tuhan Yesus itu adalah manusia, karena kemanusiaannya itu diambil dari Maria. Tetapi keilahiannya, dia itu sudah ada dalam kekekalan. Bapaknya? Bapak siapa? Bapaknya Yesus? Allah itu adalah sang Bapa. Oh, berarti beda ya. Tadi saya bingung naik di sebelah tadi, katanya Yesus punya bapak. Pertanyaanmu apa lagi? Makanya saya tanya, di sini saya Ya, ada tanya. lagi pertanyaannya. Jadi ibundanya Yesus itu Maryam. Begitu. Kamu mengulang hal yang sama. Enggak, ini untuk pengukuhan aja. Mas. Ini ya, saya beritahu ya. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia adalah firman Allah. Nah, firman Allah itu sudah ada dalam kekekalan. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia. Allah itu diutus ke dunia dan mengambil rupa manusia. Nah, cara mengambil kodrat manusia itu melalui kelahiran. Karena dia menjadi sama seperti manusia. Jadi melalui rahim Maria yang perawan itu, dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi Yesus itu di dalam Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi yang kami sembah itu adalah Allah yang nuzul jadi manusia. Itu.
Berarti bukan manusianya tapi Allahnya. Ya Allah yang menambahkan kodrat manusia. Allah yang menambahkan diri menjadi manusia. Menambahkan kodrat manusia. Menambahkan kodrat manusia. Allah yang menambahkan kodrat manusia. Iya. Kalau bahasa awamnya kita bilang Allah menjelma menjadi manusia. Tujuan Allah datang ke bumi apa ya kira-kira? Oke, tujuan dia datang ke bumi sesuai dengan janjinya kepada Musa bahwa dia akan datang untuk menjadi kurban sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Dia sudah janji kepada seluruh nabi bahwa Tuhan itu datang melalui rahim Maria. Itu tertulis juga di Yesaya 53. Dan tujuannya tadi apa? Sebagai pendamai? Iya, pendamai manusia, menjadi kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Artinya begini, kita pikir logika ya Kak ya. Iya. Kalau Tuhan ini kita sepakat dulu ya, Tuhan itu maha segalanya ya. Tuhan mampu melakukan segalanya. Jadi harusnya Tuhan mampu mendamaikan manusia tanpa harus jadi manusia dong. Nah, itu cara dia mendamaikan manusia itu ya dengan cara menjadi manusia itu. Karena mendamaikan manusia itu adalah dengan cara menghapuskan dosa. Kalau yang menghalangi antara manusia dengan Allah itu kan dosa. Nah, caranya dia mendamaikan manusia ya dengan kurban. Sejak dari zamannya Adam dulu juga seperti itu. Mendamaikan manusia dengan Allah itu ya dengan kurban. Karena tanpa kurban ya tidak ada penghapusan dosa, tidak ada pendamaian. Nggak nyampe aku Kak, soalnya setahu aku Kak Allah itu Karena mati. karena kamu nggak punya Taurat. Seandainya kamu punya Taurat, kamu akan tahu. Maksudnya gini Kak, bukan masalah kitabnya, bukan. Saya nggak permasalahkan kitab Kakak. Cuman logika saya, Tuhan itu maha tinggi, maha bersih. Oke. Jadi cara dia membersihkan dosa gimana menurut kamu? ya suka-suka dia tinggal hapus, nggak perlu Itu dia. namanya bukan maha kuasa, itu namanya plenger. Gimana? Karena gini bro, sudah ngasih hukum Taurat, tapi caranya suka-sukanya. Kan Taurat itu adalah hukum mendamaikan manusia dengan Allah. Taurat itu isinya adalah perintah kurban. Itu sejak semula hukum yang dia sudah berikan. Nah, makanya kamu tahu ada kasus di mana Kain dan Habel sama-sama memberikan kurban kepada Allah. Ya karena apa? Dari sejak zaman Adam, cara untuk mendamaikan manusia dengan Allah, kan ini masalah mereka apa? Dosa. Cara mendamaikannya itu dengan kurban. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa suka-sukanya Allah, berarti dia inkonsisten. Karena sejak semula di zamannya Adam, dia mengatakan didamaikan hanya dengan kurban. Tiba-tiba dia plenger di tahun sekarang, suka-sukanya. Itu kan nggak Begini Kak, sekarang pertanyaan saya, orang manusia yang masuk ke dalam surga itu karena apanya? Karena amal baiknya kah? Atau karena apa? Tuhan. Kok karena amal baik? Manusia diciptakan itu baik. Manusia diciptakan pertama kali kan di surga kan? Nah berarti tidak ada salah. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa, makanya dia mati. Itu. Jadi cara mendamaikannya supaya masuk ke surga, ya harus menghapuskan dosa itu supaya bisa bersatu lagi di surga gitu kan? Nah cara menghapus dosa gimana? Ya harus mati. Karena dosa di dalam daging. Ya badan kita ini harus mati. Itulah membersihkan dosa. Itu bentuk keadilan dan logika. Itu. Jadi menurut Kakak, Bukan menurut saya. Menurut Kakak ini semuanya Bukan sudah menurut saya, itu iman saya. Iya, itu iman Kakak kan? Kan menurut Kakak, iman Kakak kan? Karena Jadi, yang iman saya itu bukan menurut saya, iman saya itu berdasarkan Tuhan. Ya menurut Tuhan lah. menurut Tuhannya Kakak lah. Semua manusia sudah dihapuskan dosanya atau? Sudah dihapuskan kalau dia menerima penghapusan dosa itu. Ya melalui apa ya? Kamu harus menerima Tuhan yang menjadi manusia itu. Jadi kalau Kristen kita bebas buat apa saja. Yang penting kita udah ikut Tuhan saja. Gitu. Dihapus dosa kok mau nambah dosa lagi gimana kamu? Ini kamu pertama punya dosa, dihapus. Terus kamu mau bikin dosa. Ini kan lebih nggak logika, Bang. Seharusnya kamu menjaga dirimu supaya tidak berdosa. Ini kok malah suka-suka berbuat dosa. Berarti kamu menghina rahmat Tuhan. Sudah diberikan rahmat, dibebaskan dari dosa, dihapuskan dari dosa, malah kau bikin dosa. Ini namanya goblok, Bang. Serius. Serius. Saya percaya itu kalau Iya, kayak gitu. bodoh nggak? Bodoh nggak menurut Abang? Udah Bodoh. dibersihin dosanya, kau bikin lagi dosa. Nah, itu kebodohan. Yang jadi pertanyaan, yang Tuhan hapuskan dosanya itu yang manusia yang dari kapan? Sampai yang kapan? Semua manusia. Makanya kenapa dia mati, turun ke dunia orang mati, berarti dari sampai zamannya Adam, itu dia ampuni dosanya. Sampai yang kepada yang hidup dan yang belum ada, itu harus diberitakan. Itulah tujuannya kenapa dia mati. Supaya dia bisa menyelamatkan baik orang hidup maupun orang mati. Luar biasa Tuhannya Kakak Emang ini ya. Tuhannya harus seperti itu, Bang. Bukan duduk-duduk aja rebahan. Itulah yang namanya maha kuasa. Karena dia banyak kuasanya, dia melakukan sesuatu.
Bukan manusia yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan. Nah itu yang saya maksud. Ya, iya, Dia Tuhan lah yang maha kuasa. melakukan. Jadi nggak Dia ada. maha kuasa, tapi dia tidak berkuasa menghapuskan dosa, Loh, melainkan itu kan harus dia sendiri yang digunakan. menghapuskan, Bang. Emang siapa yang ngapusin dosa? Kalau nggak Tuhan Yesus? Masalahnya dia harus digunakan. Yang mengatakan hina itu siapa? Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikatakan hina? Adakah dia mengewek bocil? Menghinakan. Sebentar. Menghinakan itu, Bang. Saya mau tahu mindset kamu. Hina itu, Bang, ketika ada laki-laki mengewek ya janda, budak, anak kecil, itu baru hina. Mukanya asam sama orang buta itu hina. Tetapi yang dilakukan Yesus itu adalah perbuatan mulia. Berkorban itu mulia, Bang, bukan hina, Bang. Sejak kapan orang berkorban disebut hina, Bang? Logikamu lah, Bang. Serius. Caranya, Kak. Caranya, saya nggak bilang berkorbannya itu keliru, enggak. Berkorban Cara benar, apa? tapi Cara- caranya dengan cara harus disalib dulu. Loh, kenapa memangnya dengan disalib? Ya kurban itu semuanya juga mati kan disembelih. Ini Itu mana beda? makan Cara darahnya. matinya beda. Cara matinya beda, Kak. Cara matinya gimana? Kurban itu gimana cara kurban gimana? Orang berkurban dengan cara berjuang, dengan orang berkurban yang diarak Bukan itu berjuang, Bang. Abang nggak ngerti kurban berarti. Bang, Enggak. semua Orang hewan meninggal, kurban orang mati, itu orang disembelih, Jangan darahnya samakan itu Tuhan Kakak dengan ditampung. hewan. Jangan samakan Tuhan Kakak dengan hewan. Jangan. Kok Bukan, disamakan sama bukan hewan? disamakan, tetapi kurban hewan itu adalah bayang-bayang daripada apa yang akan datang, yaitu Kristus. Karena gini, Bang, Abang kalau mau pakai logika ya, Bang, karena kalau Abang bilang jangan samakan Tuhan dengan hewan, manusia sekarang ini lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Hewan tidak berdosa, manusia semuanya berdosa. Sebenarnya hewan itu lebih mulia. Kenapa? Tapi Karena dia berguna bagi Kakak manusia. bukan manusia. Sementara manusia detik ini pun, Bang, itu tingkah lakunya lebih dari hewan. Jadi kalau kamu bilang jangan hinakan Tuhan dengan hewan, manusia ini lebih hina dari hewan. Yang saya lihat itu. Tapi kan Tuhan Kakak bukan manusia ya. Kenapa? Tuhan Kakak kan bukan manusia, harusnya Tuhan saya mulia. itu adalah Allah dan manusia. Itu udah penjelasan saya di awal. Tuhan saya itu bukan manusia, tetapi dia datang menambahkan kodrat manusia. Itu penjelasan saya. Iya, saya paham. Dia berkorban itu baik, saya paham. Tapi cara berkorbannya itu loh. Gimana? Kenapa rupanya? Loh, sejak semula kan udah dibilang Tuhan itu mengorbankan apa? Hewan, karena di dalam darah ada nyawa. Kalau kurbannya buah-buahan, makanya sama kayak si Kain, tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak ada Jadi darah di sedekah. situ, tidak ada nyawa. Jadi sedekah itu. Apa sih, Bang, kamu nih? Jadi Mengerti enggak kalau kurban buah. nggak? Enggak, kalau dia buah itu bukan kurban tapi sedekah, gitu maksud saya. Kamu ngerti nggak arti kurban? Ngerti nggak? Ngerti, kurban, ngerti. Apa itu kurban? Fungsi kurban apa menurutmu? Berkurban atau kurban? Kurban dengan berkurban itu sama. Beda. Kurban itu barangnya yang mau kayak- dikorbankan, berkurban itu kegiatan menyerahkan barangnya itu sebagai kurban. Oke, terus apa? Beda, kan? Kamu tahu apa tentang kurban, apa yang kamu maksud? Pemahamanmu. Contoh ya, saya kasih contoh agar kakak mudah untuk ngerti gini. Kalau silakan. kita membela negara kita rela berkorban membela negara kita. Apakah dengan cara kita harus menyerahkan diri ke musuh untuk dibantai gitu? Loh, itu yang berkorban itu rata-rata menyerahkan nyawanya dong di perbatasan, dia berperang, dia kan Bukan- mempertaruhkan- bukan berjuang, mempertaruhkan. bukan Bang, di berjuang mana untuk- ada kamu lihat pahlawan itu tidak mempertaruhkan nyawanya? Kamu yang berjuang. nggak logika. Yang saya tanya, lawannya itu menyerahkan diri untuk disalib atau Bukan menyerah, loh, bukan disalib, Bang. Dia kan berkorban, rela menggantikan kamu di rumah, dia yang berjuang. Jadi berkorban itu yang menyerahkan nyawa. Menurut kamu ngapain? Abang kira orang yang di medan pertempuran sana udah nggak siap nyawa? Bang, kayaknya kau kurang Iya. patriotisme banget deh orangnya. Itu nggak logis banget, Bang, jadi orang serius. Kamu kira Jadi berkorban itu ngapain, Bang? Siap meninggal dong, siap mati dong. Makanya dikatakan berkorban jiwa dan raga. Nah, itu Ya kamu nggak mati sama bunuh diri beda kak. bundir siapa yang bundir rupanya? Yang tidak ada perjuangan, tidak ada penolakan itu bunuh diri namanya, Tidak menyerahkan ada diri. perjuangan, tidak ada penolakan. Bundir itu artinya menyerahkan nyawa, di. Iya, tidak ada penolakan. Kalau kita tidak berjuang memperjuangkan nyawa Nah, kita, terus berarti apa? kita sama Kurban saja itu bunuh diri. apa? Yang kamu tahu kurban itu? Kurban itu, jadi kak begini, berkurban itu rela Memberikan. untuk Iya, Bukan memberikan nyawanya sebagai mempertaruhkan. keselamatan. Iya, mempertaruhkan berarti kan memberikan kan? Loh. Nah, beda. Mempertaruhkan Coba, sama memberikan coba beda. mempertaruhkan. Coba kalau taruhan, kamu ngasih apa? Taruhan kan dikasih. Loh, Bisa Fadil, nggak dengar kamu nih dulu? ngerti bahasa Indonesia Bisa nggak? enggak, Dek? Bisa dengar dulu enggak? Iya. Orang taruhan itu bisa saja menang, bisa saja kalah. Enggak mesti harus Bukan kalah. kayak itu, kalau mempertaruhkan berarti memberikan nggak? Orang taruhan kan kak bilang tadi orang taruhan itu kak bisa menang bisa kalah. Berarti ada Bukan, usahanya. itu setelahnya. Mempertaruhkan itu artinya apa? Coba kamu googling dulu deh, biar kamu tahu definisi mempertaruhkan. Mempertaruhkan itu kak dengar ya. Mempertaruhkan itu meresikokan. Memberi nggak? Loh, gimana kalau misalnya kamu aja main judi taruhan apa? Bahasa Indonesia taruhan gimana sih? uang. Jadi Dikasih nggak mempertaruhkan itu taruhannya? memberi. Aduh, Bahasa Indonesia abang dari kenapa mana? nih? Ya, kita Google aja ya, Bang, biar kau tuh ngerti bahasa Indonesia. Bang. Coba googling lah. Googling Pertaruhkan lah. kok nggak ngerti. Pertaruhkan itu memberi atau coba googling.
Nih, ya. Ini, mempertaruhkan artinya mengorbankan sesuatu yang berharga, nyawa, harta. Liatin Kak, liatin Ya. Kak. Oke. Nih Bang, Mempertaruhkan. menjadikan sesuatu sebagai taruhan artinya mengorbankan, mempertaruhkan sesuatu yang berharga seperti nyawa, harta, masa depan untuk mencapai suatu tujuan. Itu Ada kalimat memberi enggak di situ? loh, kalau mengorbankan itu ini kan mempertaruhkan, Kak Bang. Kan kata Kakak tadi mempertaruhkan itu memberi. Mana kalimat memberi di Ya. situ? Ya, mempertaruhkan ini loh, Kak. Bang, mempertaruhkan Iya, nyawa. kalimat memberi di situ. Loh, sekarang Cari saya tanya kalimat kamu. memberi di situ. Kalau kamu taruhan kira-kira ada yang diberi nggak? Kakak kalau udah kalah di googling bukan. aja, jangan cari jalan pembenaran lah. Loh, menurut kamu mempertaruhkan itu apa? Mempertaruhkan itu merisikokan Kak. Jadi ada kemungkinan bisa menang, ada kemungkinan bisa kalah. Tapi kalau memberi itu sudah Pencapaian. tahu. Itu pencapaian. Menang atau kalah itu adalah pencapaian. Dalam konteks taruhan ini loh. Iya. Taruhan, mempertaruhkan loh. Kenapa jadi pencapaian? Gimana? Karena kamu bilang resikonya bisa menang atau bisa kalah. Iya, berarti nggak perlu memberi. Kita berjuang dulu. Kalau memang kalah, baru kita kasih. Kalau nggak kalah ya kita ambil. Kenapa Itu harus kalau kasih? kamu loh, gini bro, yang namanya taruhan itu kan dikasih kan? Enggak. Taruhan itu merisikokan, bukan dikasih. Kalau Iya, dikasih itu tapi kan pemberian. diserahkan sebagai taruhan kan? Kalau pemberian apa namanya? Memberikan Dikasih. berarti ada sesuatu yang dikasih untuk dipertaruhkan, kan itu mempertaruhkan. Gimana sih? Aduh, Kakak ini gimana sih? Apa tuh? Udah jauh ini, Kak. Oke, kita kembali lagi. Kalau kan dari tadi penjelasannya adalah mengorbankan. Ya. Mengorbankan itu artinya apa? Kamu yang bilang mempertaruhkan, mengorbankan itu memberikan. Googling. Nah, itu yang mau kita cari. Googling biar googlingnya jelaskan sama Kakak. Coba googling. Googling apa? Yang Kakak tanya tadi katanya apa? Mengorbankan. Mengorbankan itu apa aja sama Kamu yang dengan memberi? sebenarnya tadi membawa narasi mempertaruhkan. Kata saya, mengorbankan itu bukan mempertaruhkan, tetapi Saya memberi. tanya, Yesus memberikan Arti atau mengorbankan. mengorbankan? Biar kamu tahu, kan kita tadi mau membahas mengorbankan, kamu yang tiba-tiba mengatakan mempertaruhkan gitu loh. Arti mengorbankan, kamu kan yang lari bro. Nih bang, Hmm. mengorbankan berarti merelakan atau memberikan sesuatu yang berharga. Kamu lah tadi yang bilang mempertaruhkan, sudah? Kontesnya begini. Korban itu pemberian. Kontesnya gini, Kak. Yang Kakak catat di situ, apa perbedaan mengorbankan dan memberikan? Pasti beda. Apa sih? Kita ini mau membahas korban loh bang. Kamu itu kan sedang lari. Kamu kan sedang lari kan? Mengorbankan sama memberikan itu, Kak, beda. Kalau nggak percaya, coba cari di situ. Ada nggak perbedaan sama memberikan sama mengorbankan? Perbedaan memberikan dengan mengorbankan. Kamu aja mau saya tanya ya. Nih ya. Terus baca. Oke, ini dalam konteks memberi artinya menyisihkan kelebihan. Mengorbankan berarti merelakan sesuatu. Apa? Kan beda. Oke, sekarang kalau kamu beda, kamu bilang beda. Ini kan memberikan dalam konteks menyisihkan sesuatu. Yang Dengan saya tanya. mengorbankan dalam konteks Tuhan, ini adalah mengorbankan. Mengorbankan itu ya bisa memberikan, karena mengorbankan tadi juga definisinya sudah memberikan. Menurut kamu, yang tadi saya tanya, menurut agama kamu, korban itu apa? Saya cuma mau tahu itu, karena kamu kan hanya berputar-putar bermain kata, tapi kamu kosong. Sebenarnya kan kamu mau nyari arti kata korban dari saya, karena kamu tidak mampu menjelaskan. Itu saya pahami, trik kamu. Dari agama kamu, korban itu artinya apa? Dalam bentuk kontesnya. Jadi korban itu maknanya akan berbeda ketika kontesnya berbeda, Kak. Kamu jawab saja dari perspektif agama Islam. Nggak Apa bisa. itu? Nanti itu saya nanti terjebak di situ. Makanya saya tanya kontesnya. Karena memang bahasan kita itu adalah kurban tadi. Kamu Jadi yang begini, lari. dalam gitu. konteks Kamu kalau ketuhanan. memang tidak bisa menjawab, tinggal jujur aja sih bro. Nggak, saya bisa. Dari perspektif agama Islam, apa sih arti mengorbankan itu? Silakan. Konteks ketuhanan ya, seperti Yesus mengorbankan Dalam ya. konteks Islam, arti berkorban itu apa? Itu pertanyaan saya. Jangan Kakak jebak saya, mau samakan Tuhan saya sama Tuhan Kakak, beda. Dengerin baik-baik, simak ya. Dalam perspektif agama Islam, arti korban atau berkorban itu apa? Silakan jawab. Jadi kalau konteks saya selesaikan dulu, saya bicara ya Kak ya, biar nanti nggak salah paham gini. Ya, kalau Tuhan kami nggak pernah ada pengorbanan sedikit pun untuk kami. Kalau kami yang harus berkorban untuk Tuhan kami. Jadi itu yang harus Kakak pahami. Anda korban untuk Tuhan. Emangnya Tuhan kamu kenapa sampai kamu berkorban untuk Tuhan kamu? Enggak. Kenapa Kakak, dia kenapa sampai kamu berkorban? saya jelaskan. Kamu mau menyelamatkan. Saya jelaskan. Kalau pahlawan berkorban
berkorban menyelamatkan bangsanya. Nah, sekarang umat Islam berkorban untuk Tuhannya. Tuhannya emang lagi nggak Saya selamat. jelas. Saya mau jelaskan atau kakak ini? Kakak Silakan. mau bertanya atau mau jelaskan? Silakan. Kakak punya suami nggak? Punya. Kakak punya suami. Silakan jelaskan aja, Bang. Nggak usah lari-lari ke. Kalau ibu kakak berkorban untuk kakak, itu tanda kasih sayang. Tapi Bicara kalau kakak agamamu, berkorban, Bang. Bicara Iya. agamamu, Jadi bukan gini bicara kak, yang lain. kami umat Islam berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kasih sayang Allah, agar membuktikan bahwasanya di hati kami itu tidak ada dunia. Yang di hati kami itu hanya kasih sayang Allah saja. Kami tidak butuh untuk jadi kaya. Kami Oke. tidak butuh punya anak, punya istri, punya mobil. Oke. Nggak butuh. Kami Jadi- korbankan jadi semuanya. kalian Demi berkorban Allah itu meyakini untuk- bahwasanya kami itu benar-benar hanya Oke, untuk oke. Allah saja. Jadi kamu bilang kalian berkorban untuk mencari kasih Allah. Berarti kasih Allah ini hilang kemana? Nggak ada. Dia nggak memberi. Berarti selama ini Bukan dia tidak hilang. pernah merahmati kalian sampai kalian harus berkorban dan harus mencari kasihnya. Oh, Kak, nice. Nggak apa-apa, berkorban saya untuk hargai pacaran bro. itu. Berarti nggak ada kasihnya ya, sampai kalian harus cari-cari gitu. Kalau kami nggak perlu bilang kak, karena memang di kami itu sudah jelas. Berarti Tuhan sudah tuh tidak pernah merahmati sesuatu gitu, tidak pernah memberi kepada kalian. Sampai kalian cari-cari, sampai kalian harus berkorban dulu supaya dikasih. bisa nggak dengar dulu? Harta, nafas yang kami terima ini itu hanya sebagian kecil dari rahmat. Itu bukan apa-apa. Oke, bagi siap. Allah. Maka kami Jadi berkorban bagaimana lah cara adalah menghapus sesuatu yang dosanya besar. itu gimana? Oke, kalau dalam Nggak agama bisa. Islam, Kalau kami itu nggak bisa hapus dosa kak. Kalau kami ya nggak bisa hapus dosa. Tuhannya nggak bisa ngapus dosa. Bukan nggak bisa, tapi kami. Bukan, saya tanya dalam agama Islam. Hmm. Caranya supaya dosa kalian itu dihapuskan tuh gimana? Jadi gini kak, kalau dalam Islam ada yang namanya timbangan, ya timbangan mizan namanya. Itu timbangan amal baik sama amal buruk, dosa sama pahala ditimbang di situ. Jadi kita buat dosa diambil dihitung, kita buat yang baik-baik juga dihitung. Nanti di hari akhir akan dipertimbangkan di situ, akan ditimbang semuanya. Lebih berat mana dosa atau pahala? Nggak ada yang dihapus-hapus. Nah, terus berarti semua orang nggak ada yang selamat dong, karena semua orang berdosa. Siapa? Semua orang berdosa. Tapi Oke, cara kita juga timbangan, cara kerja timbangannya itu gimana? Supaya kalian selamat itu cara menimbang kebaikan dengan kejahatan itu gimana? Tadi kan saya sudah sampaikan. Iya, Sampai nama logikanya gimana? timbangannya. Berapa amal untuk menyeimbangkan dosa-dosa kamu? Coba, gimana cara menghitungnya? Jadi Harus bicara timbangan, bicara hitungan ini. yang mampu mencatat dosa manusia itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui berapa banyak dosa kita. Bahkan Berarti di kalian dalam, belum pasti Iya, kalian selamatnya itu. bahkan dikatakan dalam hadis bahwasanya dosa manusia itu adalah sebanyak buih di lautan. Banyak sekali dosa kita kak. Tapi mudah juga bagi kita untuk cari pahala. Kita niat sedekah pahala? saja. Niat sedekah saja. Paham enggak kak? Niat sedekah itu dihitung pahala kak. Belum sedekah, belum. Oh. Terus Niat apa? Jadi dosa kalian itu gimana? Nggak dihapus-hapus berarti kalian nggak pernah suci dong. Berarti kalian kotor terus dong. Karena nggak bisa dihapus katanya. Siapa manusia yang suci? Loh berarti kalian ini begitu manusia dilahirkan kan suci. Lah cara Maka- kalian kembali fitrah, kembali suci lagi itu nggak ada caranya. Berarti udah kotor aja terus. Karena kamu bilang tadi nggak ada pakai cara dihapus dosanya. Yang ada dibalikan enggak kalau di kami? Dosa Dibalikan apa itu? pahala kita, contoh, dosa kita 10 tidak dihapus, tapi digantikan dengan pahala 10. Tidak dihapus. Gimana itu konsepnya itu diganti? Nah, Coba, itu. coba. Jadi Jelasin. kalau di kita, Tuhan kita itu nggak punya tip X. Jadi nggak bisa hapus-hapus dosa. Yang bisa Berarti diganti. kalian semuanya manusia kotor dong kalau gitu. Kakak bersikah? Ya harus bersih lah kalau dibersihkan. Contoh, Maka dosa punya kamu itu nggak? 10 ya kan? Maka Dosa punya kamu itu nggak? 10. Terus digantikan sama apa? Biar hilang. Ini anggaplah ini kamu begitu lahir kan bersih. Dosa kamu 10. Terus berarti kamu tuh nggak pernah fitri, nggak pernah fitrah. Setelah Lalu- ada dosa 10 karena nggak ada penghapusan dosa. Kalau di kita, Bang Eka, nggak ada yang bisa memastikan seseorang itu bersih 100% dari dosa. Tapi Jadi Tuhan tuh nggak bisa membersihkan. beda kontesnya. Kalau Tuhan yang membersihkan itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu berhak melakukan apa saja. Kata konteksnya. kamu tadi Tuhan kamu nggak bersihin dosa. Gimana sih? Iya, bukan Berarti nggak kalian bisa. semuanya Nggak berdosa bersihin. dong. Nggak bersihin, bukan berarti nggak bisa, Kak. Loh, Itu terus beda gimana konteks. cara membersihkan dosa kamu? Misal dosa kamu 10. Terus Oke. gimana cara ngebersihinnya? Kita dapat pahala 10. Dapat 10 pahala. Pahala 10. Tambah satu lagi. Terus kita tambah lagi pahala 1. Tambah lagi 1. Ini dosa masih tetap 10. Oke, kalau Kakak jadi Tuhan, saya surga ke neraka. Loh, ini nggak hilang-hilang dosanya. Mau kau pahala kau 1 miliar pun dosa kau tetap ada. Makanya ada yang namanya Berarti nggak timbangan. ada yang masuk surga. Kita dong di surga kalau bisa kita- ada dosa. Tunggu, kalau pertanyaan kita- saya. Di surga bisa ada dosa.
Oh, beda konteksnya. Kalau di surga itu kita sudah melewati yang namanya timbangan mizan. Kita itu sudah disucikan di situ. Ketika kita pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Disucikan itu dibersihkan nggak? Iya, tapi beda cerita. Bukan berarti bukan bisa Tuhan kita untuk dibersihkan. bersihkan itu. Tidak perlu jadi manusia Tuhan kita untuk Oke, bersihkan. bentar. Dibersihkannya di mana? Ya kita kan diperiksa dulu. Ketika Enggak, di diperiksa. surga, di Belum. akhirat, apa sih namanya tuh? Di dunia, di alam kubur atau di dunia itu dibersihkan dosanya? Nggak ada pembersihan dosa di dunia, Kak. Nah tadi katanya disucikan. Nah disucikan itu diapain? Makanya saya kasih tahu. Jadi manusia itu ada yang namanya alam ruh. Setelah alam ruh ada yang namanya alam rahim. Setelah alam rahim ada yang namanya alam dunia. Setelah alam dunia ada yang namanya alam kubur. Setelah alam kubur ada yang namanya alam akhirat. Disitulah kita akan diperiksa. Di akhirat diperiksa ini dosa. Ya. Nah terus kapan disucikannya? Ditimbang dulu kalau memang masih Oh, pahalanya lebih ditimbang. banyak dari pahalanya lebih banyak daripada dosa. Pahala, Jangan belum dapat ingat terus. Oh. dosa. Terus gimana? Cara membersihkannya gimana? Pahala, dosa, dua-dua ini Setelah ditimbang. ditimbang, setelah ditimbang lebih banyak pahala daripada dosa. Nah, pahala banyak, taruhlah ini 100, dosa 2 biji. Nah, terus ini lebih berat. Terus kemana nih? Ke neraka? Reset, nggak ada neraka. Reset loh. Gimana caranya? Udah banyak terus reset. Ah. Terus dosanya kapan dihabisin? Pola pikirnya kakak untuk pola pikirnya Tuhan itu jauh, nggak nyampe Kamu kakak. jelasin aja, kan harus pakai logika. Ayo. Kita juga kak, kalau kita Tiba-tiba udah ditimbang, di reset. Iya, kalau memang pahala. Di reset. Kalau pahala lebih banyak, tapi kalau dosa lebih banyak, maka dibersihkan lagi ke neraka. Jadi dulu. dosa yang 2 biji ini diapain? Reset. Ya di reset berarti pahala juga di reset karena kalau satu di reset karena dua-duanya di sini timbangan Iya, berarti sudah. pahala di reset nggak ada berarti dosa tetap balik lagi 10 lah karena di reset bang kalau di Pahala dan reset dosa. dosanya Pahala pahala dan juga di dosa. reset dong karena pahala dengan dosa sama-sama di timbangan masa yang di reset berarti semuanya nggak ada nol Ya. dijadikan Jadi, nol Ya. cara menjadikannya ini nol seperti apa dosa dan Cara- pahala ini cara resetnya Tuhan itu beda sama cara resetnya kita ya, kak. kasih tahu aja Nggak gimana cara nyampe kita. reset Kakak pengen tahu cara Tuhan mereset? gimana caranya Mati dulu, baru tahu. kan memang sudah mati ini kan timbangan ini kan ketika sudah di yang alam hidup ini, kematian bro kita yang hidup ini pengen tahu cara Tuhan mereset dosa kita ya kita harus mati dulu kita lihat secara langsung. berarti kamu nggak tahu Bukan nggak tahu. Itu kekuasaan Tuhan. Oke. Kekuasaan Tuhan itu kita nggak bisa sampai di situ. dengan kata lain kamu mau bilang cara menghapus dosa itu orang Islam nggak ada yang tahu Rahasia Allah itu. jadi ini Kelamin, berarti Jadi, agama kamu kelamin. belum kebenaran ya berarti agama kamu Kelamin. belum disebut kebenaran tapi masih rahasia gitu Menurut kakak, itu menurut kakak bukan menurut saya loh. Sekarang gini bro, yang namanya kebenaran itu kan sesuatu yang sudah dibuktikan dan dinyatakan. Namanya benar, misal saya minum, tapi saya cuma ngomong doang. Ketika saya sudah minum, baru itu benar, benar-benar minum gitu. Nah, berarti iman abang selama ini itu hanya masih rahasia. Anda mengimani rahasia gitu. Rahasia yang tidak tahu, tidak ada kebenarannya ini, belum terbukti. Itu namanya goib kakak, bukan rahasia lagi. Kalau dibicara konteks keimanan. Goib itu rahasia saya tahu. Jadi ketika Nah, kita berarti dituntut belum untuk kebenaran ya. maksudnya belum kebenaran ini gimana maksud kakak ini sedih? Bro, namanya sesuatu yang rahasia itu benar nggak? Kebenaran nggak? Nyata nggak? Nggak nyata. Kata siapa enggak? Rahasia kok nyata? Gimana? Goib itu nggak nyata. Kamu punya rahasia sesuatu terus nggak ada yang tahu. No. Nggak Maksud dikasih kakak tahu. begini. Nah, berarti itu nggak Goib ada. itu nggak nyata gitu. Goib itu nggak nyata. Goib itu nggak nyata. Untuk sekarang karena kakak masih hidup. Karena belum nyata itu sesuatu yang tidak nyata kan gitu. Kalau kakak bilang alam yang setelah alam kematian itu goib itu nggak nyata, berarti hari ini kakak nggak hidup. Bro, kamu tahu nggak Malin Kundang yang dia mengutuk anaknya jadi batu? Nah, menurut kamu bagaimana cara mamanya itu menjadikan Malin Kundang itu batu? Kamu tahu nggak? Berdoa. Berdoa. Iya. Kapan hari mamanya Malin Kundang berdoa? Bukan kapan hari, manusia itu nggak punya kekuatan, kuasa nggak punya. Kamu tahu nggak Jadi dongeng kamu Malin jadi batu. Kundang? Kamu ngerti nggak dongeng Malin Kundang? Nah, tiba-tiba anaknya bisa jadi batu. Kamu tahu nggak? Itu sesuatu yang masih belum jelas gitu loh, belum nyata. Makanya itu tidak bisa dipercayai Kak, saya 100% kisahnya. mau jalan dulu. Oh, udah terserah Ya. kakak lah. Saya mau jalan dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Oke, bye. Thank you, bye. Oke, berarti belum tahu, woi. Oke lah, jadi nggak ada yang menghapus dosa. Berarti dosa kalian itu tetap ada pada kalian. Matilah kalian, karena upah dosa adalah mati. Ya, karena nggak ada katanya. Mau cemana lagi kita bilang? Nggak. Tiba-tiba, contoh saya bikin kalkulator. Terus tiba-tiba saya isi, set, hilang. Nah, tapi itu di dalam memori kalkulator itu masih ada. Kita kasih contoh ya.
Kita kasih. Perlu di riset kan timbangan ya. Kita cari kalkulator ya. Serius, kalian pernah pakai kalkulator nggak? Ya, kalkulator nih kan. Nih. Ini tetap ada memorinya nih ya kan. 10 dibagi 100 sama dengan segini. Oke, kita reset. Reset tuh yang mana ya teman-teman? Ini ya. Set. Itu, di reset. Gimana? Biasanya dia balik lagi loh. Setahu aku ya, kalkulator ini itu nggak paham aku. Tetapi itu akan tersimpan di memori gitu loh. Ah, susah, saya nggak ngerti saya. Pokoknya kalian kalau misalnya ya, kalau misalnya kalian kalkulator yang gambar apa tuh? Factory reset, Kak. Factory reset tuh gimana? Itu kan biasanya dihapus, ya kan? Biasanya, aduh, gue nggak punya kalkulator, Cok. Kalkulator gue di sana. Kalkulator biasanya kan dihapus tuh, set. Terus nanti ada lagi. Itu karena itu tersimpan ya C itu clear. Nah, biasanya kalau kamu pencet itu kan C, itu tuh akan ada lagi gitu, clear. Terus nanti kamu pencet lagi AC, itu balik lagi. Karena apa? Itu terekam di dalam memori. Gitu. Itu satu. Jadi saya mau mulai pakai logika saya gitu. Kalau misalnya ya, itu factory reset, Kakak. Kalau factory reset artinya kamu balik jadi tanah. Ya. Artinya kamu jadi tanah. Berarti apa? Mati. Kodrat kamu itu karena dibalik di reset, berarti kamu mati. Ya sudah, itulah akhir dari hidup kalian. Loh kok bukan gitu? Gimana menurut kamu? Karena di reset. Reset itu seperti itu. Iyalah. Karena kembali ke setelan awal. Setelan awalnya apa? Mati. Kamu jadi tanah. Untuk apa kamu ngikutin Tuhan kalau tuh ujung-ujungnya jadi tanah? Apa kamu buat pahala sementara kamu tidak tahu ukurannya, timbangannya? Itulah, harus hitung-hitungan. Logikamu bodoh. Enggak lah logika saya ini, kok jalan lah logika saya. Kalau kamu masih nanya 1 tambah 1 tambah 1, 1 kali 1 kali 1 berapa? 1 bagi 1 bagi 1 berapa? Tuhan itu bukan bilangan saya. Jadi kalau kamu bawa narasi angka, kecil sekali Tuhan kamu. Bisa saya pencet-pencet. Jadi jangan lagi bikin 1 tambah 1 tambah 1. Kampung. Iya, serius. Kampung. Masa Tuhan kamu samakan dengan bilangan? Katanya laisa kamislihi syai'un. Gimana? Kembali ke setelan dealer. Ya jadi tanah lah. Gimana kalian ini? Coba. Makanya jangan menarasikan pahala dihitung, ditimbang. Namanya bicara timbangan, itu bicara angka. Timbangan itu pasti ada angka di situ. Jadi kalau kamu sudah bicara angka, gimana pahala dihitung? Yang saya paling nggak logis sampai detik ini, pahala dihitung, dosa dihitung. Gimana cara ngitung dosa? Gimana? Ada berapa jumlah dosa di dunia ini? Berarti tinggal kamu bikin aja ya kan? Berzina, checklist 1. Mencuri, ada berapa banyak dosa? Makanya saya bingung kok bisa ada narasi menghitung dosa, menghitung pahala. Gimana ini konsepnya? Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada lagi yang mau naik kah? Oke, Askar kita naikkan. Sok lah. Oke, ini kalau ada yang bilang kan oneng-oneng atau apa, sebaiknya kalian datang ke atas jelasin. Halo. Oten tidak pernah bisa mengerti tentang Islam. Kenapa? Yang mana ini? Oten tidak akan bisa mengerti tentang Islam karena Oten monyet. Kamu agama apa? Islam. Oke, Islam kayak gini dididik. Iya, Ini ajaran Nabi kamu atau ajaran Allah? Oten tidak akan pernah mengerti tentang Islam karena Oten Kalau monyet. kamu ngerti tentang agama Islam? Kamu ngerti? Ajarin saya dong kalau kamu ngerti. Nih umat Islam Oten pintar-pintar. tidak akan pernah mengerti tentang Islam. Jelaskan realita Allah. Kalau Pintar kamu monyet daripada Oten. Iya, ini kan kata-kata sama seperti imanmu, cuma kata-kata doang, nggak ada kenyataannya kan? Tolol. Iya. Agama Islam kenapa kayak gitu semua? Kenapa sih umat Islam ini kenapa kayak gitu? Coba kamu tuh mempermalukan dirimu loh dengan mengatakan seperti itu. Karena kamu katakan pun saya monyet, pada kenyataannya saya manusia, bro. Ya itulah iman kamu. Apapun yang kamu katakan, tapi tidak ada kenyataannya, itu dusta. Kamu kan sedang
kamu fitnah saya dengan mengatakan saya monyet gitu. Itu fitnah. Sama dengan ajaran agama kamu, itu semuanya fitnah. Kenapa? Kenyataannya nggak ada. Kamu mau ngomong apapun itu nggak ada. Halu. Malah halu. Kamu mempermalukan dirimu, hari-hari mempermalukan diri. Ya, kalian tuh malu harusnya kayak gitu. Harusnya kalian tuh tunjukkan bahwa agama kalian itu bagus, agama kalian itu berkualitas. Bukan cuman mencela. Nggak keren kalian, serius. Kampung kayak gitu, janganlah kampungan banget. Bikin malu kalian. Nggak malu kah kalian? Kita naikkan lagi ya. Oke, ini ada Safran. Oke, halo Safran. Ya, selamat siang kakak. Dosa itu kakak nggak bisa ngitungnya pakai kalkulator tadi juga. Kan dibilang itu kan kuasa Tuhan tadi kakak bilang kan, dia kalau menghitung caranya satu-satu ya sudah. Secara logika ya nggak bisa, dia kan Tuhan Maha Kuasa. Tadi temen kamu kan bawa timbangan. Bicara timbangan itu berarti bicara angka gitu. Makanya justru nggak masuk akal ketika pahala dihitung, dosa dihitung, terus nanti mana lebih berat ditimbang. Nah itu kan penjelasan teman kamu. Justru saya itu mau tahu gitu loh. Gimana yang logisnya tuh gimana? Kalau bawa timbangan udah pasti bawa angka, karena bicara timbangan itu angka. Oh kakak mau tahu timbangannya gitu? Karena narasinya betul tidak ada timbangan pahala, timbangan dosa itu bener nggak itu? Sebentar. Saya gini ya, sepengetahuan saya ya, itu namanya ada istilahnya namanya mizan gitu ya, mizan. Ini timbangan amal ya jadi kan kita nanti gini Mbak, kita kan kembali kepadanya semua ya nanti seluruh umat ini ya kembali ke akhirat. Tunggu dulu sebelum saya bernarasi, saya sampaikan dulu. Kebenaran itu datang dari hanya milik Allah, kesalahan yang milik saya ya. Jadi ketika saya ada penyampaian salah ataupun penyampaian yang ajaran-ajaran yang di agama kami itu saya sampaikan ini salah, itu datangnya dari saya, bukan mungkin keterbatasan saya, tapi kalau kebenaran itu hanya milik Allah ya. Jadi nanti jangan di framing gitu ya Mbak ya. Kalau mau salahin saya aja gitu, mungkin saya kurang ilmunya nanti ya. Jadi konsep perhitungan itu namanya dikenal dengan istilah mizan. Ini adalah neraca gaib yang sangat adil di hari kiamat gitu nanti untuk menimbang seluruh amal perbuatan manusia sekecil apapun itu. Jadi nanti mau kebaikan mau keburukan itu tidak terlewat dari perhitungan. Nah saya kalau dalilnya saya lupa nih Mbak, saya nggak bawa data. Dalilnya ada yang jelas ya. Terus tadi yang disampaikan abang tadi, Bang apa tadi itu namanya, yang tadi abang sebelumnya itu, bukan yang bukan sebelum saya, Bang apa tadi. Nah untuk dosa kami tetap tercatat Kak, tetap tercatat. Nah baik dosa, dia kan nanti dosa itu ada lagi Kak, kalau mau kita bahas lagi dosa kecil, dosa besar ya. Dosa kami setiap apa yang kita lakukan itu manusia ini tidak luput dari dosa gitu. Nah setiap hal baik ataupun hal buruk yang kami lakukan ini itu tercatat. Yang kita lakukan lah, bukan umat manusia lakukan, tercatat. Begitu juga saya rasa dengan keimanan kakak ya. Cuman bedanya kan kakak sudah ditebus, kalau kami kan belum. Kami ditebus, tanggung jawabnya kami masing-masing. Apa yang pun kami lakukan itu yang kami pertanggungjawabkan nanti di akhir kelak ya gitu Kak. Jadi dosa-dosa ini bisa nggak dihapus secara langsung? Nah, dia gini, itulah tadi adanya timbangan tadi. Ketika saya melakukan dosa-dosa kecil, ya, saya merasakan tuh terlalu banyak kali dosa saya ini, sudah segunung dosa saya. Akhirnya saya melakukan apa? Taubat dengan tata cara taubat kami, ya sholat taubat, terus sadar akan kesalahan-kesalahan. Nah, setelah kita sholat taubat, setelah kita taubat nasuha, itu baru kita tidak boleh mendekati lagi, tidak boleh melakukan lagi dosa-dosa yang sudah kita buat ataupun nanti yang kita buat. Nah, ketika kita terlupa ataupun kita tidak sengaja lagi atau dengan sengaja melakukan dosa, tetap kita harus lagi nanti sholat taubat gitu. Nah,
Jadi nanti yang dosa-dosa tercatat ini dengan nanti diimbangi lagi dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik kita selama kita hidup ini, nanti itulah yang dilihat nanti pas waktu di akhir kelak. Kita dikumpulkan semua di padang mahsyar, nanti dipertanggungjawabkan semua. Nah, itu kamu sudah melakukan dosa selama hidupmu, apa sih yang kamu lakukan? Ini kebaikan apa yang kamu lakukan? Ini. Nah, nanti akhirnya ditimbang. Itu tadi saya kurang paham ya terkait dengan masalah timbangannya, timbangan apa? Yang jelas bukan timbangan yang seperti timbangan kita belanja di kedai, bukan Mbak ya? Nah, jangan disamakan dengan itu, tidak. Yang jelas pastilah Allah punya kuasa. Itu tadi yang dengan istilah istilah mizan tadi. Bentar, azan Mbak, bentar saya matikan dulu. Bentar ya, sebentar. Bentar saya kecilin dulu ya. Oke, jadi seperti itu Mbak, Kak Agatha ya. Jadi itu menurut saya karena saya tidak mengeluarkan dalil yang di sini yang kalaupun, tapi secara umum saya jelaskan itu seperti itu yang saya dapat pengajarannya gitu ya Mbak ya. Nah, terkait dengan Abraham tadi yang kurban. Nah, kurban ini kan kita mau berkurban lagi nih pula. Jadi setahu saya secara singkatnya bahwasanya berkurban ini ada sejarahnya Mbak. Kenapa kita bisa berkurban gitu? Umat Islam bisa berkurban itu kenapa gitu? Ada sejarahnya. Itu ibadah, suatu ibadah yang sifatnya jika mampu ya Mbak ya. Jika mampu, artinya harus ada memenuhi beberapa persyaratan. Nah, pertama sejarahnya dulu, kenapa umat Islam harus berkurban gitu? Nah, sunat muakkad namanya, sunat muakkadah, sunat yang dianjurkan gitu ya Mbak. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim kalau di Mbak ada anak nggak? Nggak ada. Ibrahim itu nggak ada di kitab kami. Nah, kalau kami ada namanya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi sama Allah bahwasanya ini untuk mengetes keimanan Nabi Ibrahim, mungkin saya lupa ceritanya, yang jelas seperti itu. Diberikan mimpi, disuruh dia untuk berkurban, untuk menyembelih anaknya. Lalu dipanggilnya si Ismail, Kak, saya didatangkan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih kamu, wahai anakku, katanya. Nah, dengan keikhlasan Ismail bilang iya sembelih saja, ini untuk atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga disembelihlah Mbak. Ketika penyembelihan itu dengan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, maka digantikanlah Ismail itu menjadi seekor domba gitu. Nah, firman-firman. Jadi ketika kapan diwajibkan itu? Ketika disempurnakan di Nabi Muhammad berkurban itu gitu. Itu secara singkatnya. Tapi kalau secara dalilnya ya itu sejarahnya Mbak. Secara dalilnya banyak Mbak. Saya mau sholat pula ini waktu sholat. Bukan alasan ya Mbak. Memang gitu, Mbak, saya luruskan gitu. Tapi ketika Mbak mau mungkin lebih jelas, mungkin nanti bisa dibaca-baca juga lah. Kan sekarang banyak informasi ataupun dari ustadz-ustadz yang Mbak kenal silakan tanya. Jadi inilah keimanan kami gitu ya Mbak ya. Siap. Ya. Aman Bang. Makasih Mbak ya. Ya Bang Safran. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Ya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Lisa. Oke, ini sarjana nih, SH. Oke, ini tulisan cacing. Kita naikkan. Apa langsung ciut naik aparat yang mana? Apa ini? Aman, dosa udah ditebus sama Yesus di Pegadaian. Iya dong. Udah dong. Bukan dosa yang ditebus, kami yang ditebus, karena yang tergadai itu manusia. Bukan dosa. Dosa digadai gimana caranya? Perayaan Naskah ya, pakai logika. Yang tergadai itu manusia, bukan dosa. Gimana kalau saya ngegadain dosa saya bikin banyak-banyak, saya kasih aja ke Pegadaian. Itu lebih nggak nyambung. Kirim permintaan ada. Kirim permintaan aja. Digadaikan berapa? Digadai dalam kuasa dosa. Saya kan semua manusia yang berdosa itu kan tergadai di bawah kuasa iblis. Jadi digadaikan ke iblis. Setiap orang yang berdosa kan melakukan keinginan iblis. Itu makna dari manusia itu tergadai di bawah kuasa dosa.
tergadai di bawah kuasa dosa. Gitu. Jadi manusianya, kenapa dikatakan digadaikan? Kita ini memberikan diri kita ini kepada iblis untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Itulah maksud dari dosa tadi. Jadi kalau kita tidak melakukan dosa, ya kita tidak tergadai. Ini ya, host urus wajah gue cantik, wajah kamu jelek. Kirim permintaan ada, jangan cuman ngomong naik. Ngirim permintaan belum ada permintaan kamu. Rusak begitu? Enggak lah, muka kau coba kita cek ya si Eka mukanya kayak gimana. Astaga. Anak senja loh. Ya Kak, assalamualaikum Kak. Ya silakan buka kameranya bro. Lagi di ini Kak, di tempat kerja. Iya buka kamera, nggak disuruhin apa kok, cuma suruh buka kamera. Gak usah dibuka Kak. Oh, oke. Silakan mau bertanya apa? Mau tanya apa ya Kak? Oke, di bawah dulu. Karena tidak tahu mau ditanya apa. Jadi jangan body shaming karena muka kalian nanti akan kelihatan di sini. Silakan buka. Halo, selamat sore Kakak Agatha. Sore, boleh dibuka kameranya Nada? Maaf Kak, aku lagi di rumah saudara, nggak apa ya? Bisa ya, nggak pakai kamera ya? Cuman Gak bisa, harus buka kamera karena kalian tuh dari tadi ngomongin muka, saya mau tahu muka kalian. yang bawa muka, tunjukin muka kalian. Saya mau tahu gitu, muka kamu nggak lebih baik dari saya, ya nggak usah ngomong gitu. Body shaming, karena dari tadi body shaming. Saya mau tahu ciptaan Tuhan kamu tuh kayak gimana sih, kualitas kamu, saya mau tahu gitu loh. Kenapa takut kalian, Ken? Kenapa? Karena gini ya, kenapa kamu harus on cam? Ketika kamu bernarasi, mudah untuk saya mencari kamu, gitu. Jadi semua dipertanggungjawabkan. Jadi kamu kira, kamu kan nggak takut Tuhanmu, kamu kan takutnya polisi, ya kan? Karena bagi kamu Tuhan kamu itu nggak kamu takutin, ya kamu anggap batu. Kenapa? Karena kamu berkata-kata jelek pun, menghina pun, Tuhan kamu kan kayak batu, kamu anggap. Itu, kamu nggak akan takut sama Tuhanmu, please, percaya sama saya. Ya kan? Mana ada kalian yang takut sama Tuhan kalian? Kalian kentuti Tuhan kalian. Kalian tuh takutnya sama polisi. Karena begitu lu bernarasi jelek, lu takut ditangkap di penjara. Kalau masuk neraka kalian nggak takut. Kalian jago semua kalian. Ada barang bukti gitu loh. Ya kan? Iyalah, YN harus kayak gitu. Makanya kau tuh kalau ngomongin Tuhan orang, ngomongin agama orang, kau nggak akan takut. Iya. Karena kau nggak takut Tuhanmu. Waktu Tuhanmu bilang ya di surah Al-An'am ya, Al-An'am 108. Janganlah kamu menghina sesembahan orang, supaya sesembahanmu nggak dihina gitu loh. Tapi kan kamu nggak memperdulikan perkataan Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhanmu kamu anggap kayak batu. Kalau kalian menganggap Tuhan kalian itu memperhatikan kalian akan berhati-hati dengan narasi kalian. Gitu. Tiba-tiba pret. Coba dipikirin. Pernah takut nggak sama Tuhannya? Yakin gue kalian nggak pernah takut sama Tuhan kalian. Kalian punggungin dia, kalian belakangin dia. Bahkan nggak kalian anggap. Ya kenapa? Makanya narasimu jelek-jelek. Iyalah. Kalau kau takut sama Tuhanmu kan kau nggak berani berbuat jolim sama orang lain. Oke, halo Karaeng. Halo. Mereka nggak takut sama apapun, udah dibilang. Mereka takutnya cuma masuk penjara. Karena penjara itu lebih dihormati daripada Tuhannya. Iyalah, lo aja nggak nyadar lah saya. Iya, mereka tuh cuma takut sama kantor polisi, sama babi. Iya, pasti mereka takutnya sama babi. Iyalah, tengok ada orang jualan babi mereka takut. Halo. Halo, selamat sore. Sore, silakan. Mau bertanya apa? Mbak, Buka dulu kameranya, bro. Buka, bro. Perbedaan Yesus sama Bapa apa, Mbak? Buka kameranya bisa? Oh, nggak bisa. Ini udah saya undang nih. Itu saya mau tanya itu aja. Oke. Apa yang mau kamu tanyakan? Perbedaan Yesus sama Bapa. Oke, Bapa itu sumber, Yesus itu penyataan dari Bapa.
Oh, oke, itu aja Mbak ya. Ya. Nggak mau oncom. Ini kengle. Oke, mana ini? Yesus itu penyataan alias utusan, bukan. Yesus itu penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu adalah wahyu. Na, 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 na. Selamat sore. Ya, Bang Azidan, boleh buka kameranya, Bang? Oke, sabar, tar. Oh, galap. Nah, tadi. Sabar. Sabar ya. Mau ditanya apa aja? Saya mau tanya, kalau perbedaan Yesus sama Bapaknya bagaimana? Bapak itu adalah sang sumber. Firman itu adalah penyataan sang sumber. Kan saya dengar biasa Tuhan Yesus, Bapak itu berarti Tuhannya dua. Nah, bagaimana? Bapak itu Tuhannya dua. Bapak itu Tuhannya dua tuh gimana? Aku nggak ngerti. Maksudnya kan ada saya dengar Tuhan Yesus, ada saya dengar Bapak Allah di surga, maksudnya bagaimana? Satu Allah. Ya jadi itu saya tanya. Iya. Jadi Bapak itu adalah Allah. Yesus itu firman Allah. Firman Allah satu di dalam Allah, yaitulah Allah yang satu. Jadi nggak ada berapa, ya hanya ada satu Allah dengan firman dan rohnya. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Pak Ajudan ini badan, ya kan, tubuh manusia. Terus Pak Ajudan punya roh, punya pikiran. Nah, tapi pikiran dengan tubuh Pak Ajudan ini beda, tapi satu. Ya kan? Roh Pak Ajudan ini kan satu di dalam tubuhmu kan. Nah itu ada dua realita yang berbeda, tapi satu. Jadi ibaratnya Bapak itu seperti tubuh, ini ya seperti tubuh, dan firman itu atau Yesus itu seperti pikiranmu. Jadi kalau kamu punya pikiran kan kamu menyatakan tubuhmu. Itulah yang tadi saya bilang bahwa Bapak itu adalah sang sumber dan firman itu adalah penyataan dari sang sumber tadi. Ya, saya cuma ingin tahu saja toh. Saya ingin tahu. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Tahu aja. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Udah. Mas Tati. Ini ya, bingung, ribet. Ya lah segitu doang aja ribet. Kalau kamu mengatakan ribet, bingung, jadi anjing, jadi babi itu nggak ribet, imani aja. Iya, kalau kamu nggak mau ribet, jadilah anjing, jadilah babi. Itu nggak ribet, pokoknya apa kata majikanmu ikut. Suruh masuk kandang masuk. Kalau nggak mau ribet, yang namanya manusia itu dikasih akal, ya akal itu memang harus ribet. Karena apa? Akal itu digunakan untuk berpikir, bukan untuk aja. Iya. Ribet, bingung. Loh, kalau kamu nggak mau bingung, kau tengok. Pernah kau tengok ada ayam bingung? Ayam nggak bingung, jadilah ayam kau. Tinggal digoreng. Petok. Nggak tahu kau kapan mau mati. Suka tuanmu mau goreng kau kapan. Gitulah kau. Iya kan? Nah, jadi kalau kamu udah dikasih Tuhan akal, pergunakan akalmu. Kau aja rela sekolah 12 tahun, masa kau belajar agama nggak mau kau? Gimana kau? Itu cuma pendidikan umum aja 12 tahun, belum lagi kalau kau masuk universitas atau perguruan tinggi. Berapa lama hidup kamu habiskan untuk belajar? Supaya kamu bisa tahu 2X ditambah 3Y dikurang 4 sama dengan 0, kamu perlu belajar 12 tahun. Itu persamaan kuadrat. Tapi kamu disuruh belajar tentang Tuhanmu aja kau imani aja. Gitu. Makanya nggak boleh imani aja. Masa kamu ribet? Kalau kau sekolah kan untuk cari uang. Tapi kalau kau belajar agama itu untuk hidup yang kekal.
Nah, lebih worth it mana? Ah, kuli bangunan juga bisa makan kok. Ya kan? Tukang sampah juga bisa makan kok. Jadi tukang sayur nggak perlu sekolah juga bisa makan kok. Tetapi yang harus kamu pertimbangkan itu adalah kamu mencari Tuhan. Bagaimana caranya untuk supaya ketika kelak kamu dibangkitkan, kamu beroleh hidup kekal. Worth it mana? Nah, itu dipikirin lebih jauh lagi. Jadi jangan kamu hanya sibuk cari uang, mempelajari yang lain-lain. Belajar agama juga. Dan kalaupun kamu belajar agama, jangan juga kamu tidak belajar pengetahuan umum. Kenapa? Nanti kau dikasih tahu ada rantai emas dari langit turun, kau percaya. Iya. Jangan, itu gara-gara kau belajar agama tidak belajar pengetahuan umum. Iya, nanti akan ada bebek terbang kepik membawa orang ke langit, lari sana lari sini. Nanti kau percaya. Kalau kamu belajar agama tapi tidak belajar pengetahuan umum, terus nanti kau diceritain lagi di sana ada kates-kates montok, kau percaya. Belajar penting sekali. Pengetahuan umum itu disandingkan dengan pengetahuan agama supaya kau jangan kerumku cuman nulis 1 tambah 1 tambah 1. Itu pelajaran SD. Kita udah ngomongin persamaan kuadrat, kamu bayangin ya. 2x tambah 3y dikurang 5 sama dengan 0. Cemana menurut kau? Loh, kok sama dengan 0? Otak pakai. Karena kan? Nah, itu. Loh, kok bisa ya? 2x tambah 3y dikurang 2 sama dengan 0. Kau cuma tulisnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan bingung. Kampung. Gimana sih kau? Udahlah. Itu kalau belajar matematika. Kamu belajar matematika aja cuma sampai tambah-tambah kok mau ngomongin Tuhan. Jauh-jauh. Masih jauh. Kalah jauh. Kejauhan. Kita naikkan yang lain ya. Ini boleh tak? Ini boleh tak? Ngapain kau ngegip nasi uduk? Gimana sih kalian ini? Jangan ngegip nasi uduk lah. Ngegip bunda aja, Sar. Oke, halo. Selamat sore. Ya, sore. Silakan buka kameranya, bro. Belum bisa nih, nggak ada undangan ini. Bisa. Halo. Iya. Kirim. Oh. Oke, naik lagi, bro. Naik lagi, bro. Naik lagi. Itu udah bisa buka kamera itu. Udah ribuan kok. Nah. Itu mungkin jaringan ya, masih jaringan. Ini udah bisa tuh. Silakan, bro. Halo. Halo, selamat sore, Mbak. Ya, sore. Silakan, Pak. Pak AA Toto. Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh bertanya masalah itu, Mbak, judulnya itu. Boleh, silakan. Abraham itu Kristen. Boleh tahu dalilnya atau alasannya gitu, Mbak? Oke, dalilnya itu di kejadian. Jangan ngerokok, Bang. Nanti Abang kena ini. Pelanggaran. Ada, Bang, di Kejadian 18 ayat 1 sampai 4. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia, dan di situ Abraham sudah mengatakan, "Ya Tuhanku." Begitu. Dan dia mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hambamu." Gitu. Oh gitu. Tapi apakah itu bisa dikategorikan Kristen, Mbak? Iyalah, setiap orang yang menyembah Yesus itu pasti disebut Kristen. Kan waktu itu belum ada Yesus. Yesus sudah ada dalam kekekalan. Sebelum dia menjadi manusia, menjadi seperti manusia, dia sudah pernah menampakkan diri dalam rupa manusia kepada semua nabi. Jadi semua nabi itu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kodratnya yang adalah ilahi, melalui penampakan. Kalau gitu, definisi Kristen itu apa, Mbak? Pengikut Yesus Kristus. Nah, yang jadi benar saya, kalau Kristen itu pengikut Yesus Kristus, sedangkan dalam Nabi Abraham itu belum ada Yesus, gimana Abraham mengikuti Yesus? Yesus sudah ada dalam kekekalan, kok belum ada Yesus? Yesus itu sudah ada, dialah pencipta. Dia itu Allah yang disembah semua manusia. Yang disembah Adam, yang disembah Henok, yang disembah Metusalah, yang disembah Ayub. Dia. Oh gitu, mungkin hanya persepsi saya yang beda ya, Mbak ya. Kalau keyakinan saya, Ibrahim itu adalah
nabi sebelum Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Musa, lalu Nabi Isa. Pertanyaannya adalah begini Bang, masalahnya tidak ada satu nabi pun yang beragama Islam saat itu. Tidak ada. Kenapa? No, karena Yakub itu tidak pernah beragama Islam. Abraham itu tidak pernah beragama Islam. Jadi mustahil dia menyembah Tuhan kamu. Bukannya mereka itu mengajarkan tauhid, salam, Nggak ada. Tidak ada salam mengajarkan tauhid. kesejahteraan. Nggak ada mengajarkan tauhid, itu nggak ada. Abraham itu tidak pernah diajarkan tauhid. Kalau Al-Masih, Al-Masih, Isa, Isa itu nggak ada. ya Yesus maksud saya. Oh iya, Abraham itu justru menubuatkan tentang Yesus. Saya pernah dengar dari teman-teman Kristen katanya gitu. Yesus pernah berfirman atau pernah berkata, sembahlah Bapa Tuhan satu-satunya, Tuhanku dan Tuhan sekalian. Maksudnya apa itu, Mbak? Maksudnya suruh menyembah dirinya, karena dia itu satu di dalam Bapa. Oh, gitu. Karena Yesus itu kan perkataannya Bapa. Jadi kalau dia adalah perkataan Bapa, ya dia satu di dalam Bapa. Tujuan Yesus adalah menyuruh untuk menyembah dirinya yang satu di dalam Bapa. Kenapa Yesus sendiri dikatakan hamba? Ya karena dia sudah menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia menjadi hamba, dia adalah Allah itu. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan itu. Maaf sih, saya baca sekilas ya. Dalam Bible, di situ ada Yesus hamba Tuhan. Betul. Artinya hamba kan pengabdi. Artinya hamba dia menjadi manusia. Hamba Pengabdi. itu bukan, hamba itu manusia. Kenapa dia mengambil rupa hamba? Mengapa dia mengambil rupa manusia? Karena dia mau memperbaiki manusia. Sebelumnya, manusia yang pertama itu rusak karena jatuh ke dalam dosa. Nah, dia mengambil rupa manusia, itulah yang kita kenal sebagai manusia Yesus yang lahir dari rahim Maria. Dia mau memperbaiki manusia itu. Jadi dia adalah Allah yang menghambakan supaya dia menjadi contoh atas semua manusia. Oke, saya maaf potong dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa manusia pertama itu rusak. Siapa itu, Mbak? Adam, karena udah jatuh ke dalam dosa, kan rusak. Makanya mati. Mati itu kan rusak. Mati Bukannya berdosa. karena Adam kita ada. Kenapa? Bukannya karena Adam kita ada. Ya iya kan kan Adam rusak, makanya kita semua yang rusak. Adam itu berdosa, makanya kita semua berdosa. Makanya dia mau memperbaiki. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu mau memperbaiki kodrat manusia yang sudah rusak itu. Saya konteksnya segini ya. Ini cerita-cerita yang saya dapat ya, yang saya dapat. Pengetahuan yang saya dapat, kita istilahnya diskusi ya, Mbak ya. Boleh. Ini pengetahuannya dari Islam kan? Silakan. Sebagian dari Islam, sebagian pengetahuan umum. Artinya gini, saya sebagai pengetahuan umum, semua orang tuh mengatakan bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, Tapi bukan nabi ya, dia manusia pertama, nggak pernah jadi ya, nabi. manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dan Adam itu diciptakan di mana, Mbak? Di dunia, di bumi. Oh, di bumi. Oh, pantas salah persepsi, Mbak. Kalau saya ciptakan Adam itu di surga. Oke. Dalam Karena iman dosa Islam di dia, surga. ya. Karena dosa dia tidak mengikuti aturan Tuhan, dilarang memakan buah kolbi, dia dijatuhkan ke dunia atau ke bumi. Berarti waktu dia diciptakan di surga dia berdosa. Dosa. Oh, berarti surga Bapak ada kemungkinan nanti berbuat dosa dong. Surganya Adam ada dosa gitu. Berarti kalian nanti ke surga pun berarti bisa berbuat dosa. Ada peluang ya, 99% itu berdosa berarti. Enggak, dosa Adam itu ya melanggar ketetapan Tuhan. Tuh, larangan dosa satu itu aturan Tuhan cuma satu, dilarang memakan buah kolbi atau buah apel. Koldi itu yang menarasikan buah kuldi itu iblis loh Pak, bukan Allah. Allah itu tidak pernah mengatakan ada buah kuldi, tapi iblis lah yang mengatakan buah kuldi. Bapak bisa baca itu di Al-Baqarah. Mungkin Bapak. Ya, makanya kan Adam melanggar itu, makanya dia diturunkan ke dunia atau ke bumi. Iya, berarti di sorga ada perbuatan dosa karena Adam juga waktu diciptakan di sorga dia berbuat dosa kan? Ya, itu manusia pertama. Ya, makanya kita berusaha untuk masuk ke dosa itu. Kalau kita mah beda, Pak. Itu kan kita mah orang mempunyai akal dan pikiran serta nafsu. Berarti Adam dulu nggak punya akal? Ya punya, Mbak. Kan itu manusia. Cuman dia kan punya nafsu. Iya, pertanyaan saya, kalau Adam aja berdosa di sorga, berarti nanti kalian di sorga juga bisa berbuat dosa. Apa bedanya diturunkan ke bumi lagi? Orang toh di sorga juga berbuat dosa, di bumi berbuat dosa, terus ngapain gitu? Saya nggak dapat satu narasi yang konsisten gitu loh. Di dosa bisa nggak berbuat dosa? Di sorga bisa nggak berbuat dosa? Kalau di surga itu tempat orang-orang pilihan
Jadi dia tidak ada batasan lagi. Apapun yang dia lakukan, dia udah merupakan kemuliaan tingkahnya gitu. Loh, kalau begitu kenapa Adam dibatasi nggak boleh makan buah? Karena udah di sorga itu levelnya. Itulah aturan yang menguji manusia. Aturan dengan menguji itu beda. Loh, aturan itu dibuat ya untuk menguji ketaatan manusia. Misalnya contoh, dilarang merokok kan kayak tadi. Nah, kalau saya membangkang ngerokok kan ada konsekuensinya. Nah, begitu Terus pun kenapa ada. harus dipindahkan ke bumi? Karena Tuhan sebenarnya udah tahu. Oke, waktu di bumi ada aturan nggak? Adam lahir. Enggak, waktu kalian ini, waktu manusia ya, Adam, umat Islam kita di cipta Adam, bumi. ya. Ya kan Kita udah cipta banyak lah Adam. manusia, Anda juga ada manusia. Nah, waktu di bumi, ini ada aturan nggak? Ada aturan. Oke, Buat kalau step by kalian step. melanggar aturan, kalian turun kemana? Karena dari sorga udah turun ke bumi. Kalau di bumi bikin melanggar aturan lagi, turun kemana nih? Itu udah predikatnya, udah hukumnya udah lain, Mbak. Kalau di bumi itu ada dosa dan pahala. Kalau berbuat keburukan, dapatnya dosa. Kalau kebaikan, dapatnya pahala. Keburukan Nah, itu itu konteks bukan dapat kita. dosa, keburukan itu memang dosa. Gimana? Ya, bukan, Mbak. Keburukan itu kalimat. Yang dosa itu tingkat, Mbak. Dosa itu adalah perbuatan buruk. Jadi Nah, itu kalau sudah maksudnya, berbuat bukan- dosa dapat apa? Kok malah dapat Keburukan. dosa gimana sih? Ini, yang namanya dosa itu adalah nilai keburukan. Kalau keburukan itu predikatnya, perbuatan. Dosa itu nilai. Nilai. Oke, kalau misalnya menjinahi budak gitu, nah itu berapa nilainya? Nilainya dosa, Mbak, itu. Iya, dosa besar. itu nilainya berapa? Di situ dikatakan besar dari kecil. Ah, itu dosa besar apa dosa kecil itu? Dosa besar. Oh, dosa besar. Kalau dosa besar apa hukumannya? Ya api neraka. Oh, kalau Api dosa kecil juga kecil, api neraka. kalau dosa kecil nggak dapat api neraka? Dapat lilin. juga. Lu dapat juga. api neraka. Ya mendingan besar sekalian lah, enak. Itu durasinya, Mbak. Oh, durasi. Berapa Ya. lama? Berapa lama Kalau gini, durasinya? kalau di sini misalkan contohnya ya, kalau kita mencuri, taruhlah mencuri ayam, dihukum 3 bulan, ya kan? Nah, Loh, mencuri lagi itu dihukum 3 bukan bulan. di neraka. Masa 3 bulan di neraka? Emang di neraka ada kalender ya kayak di penjara gitu? Lihat statusnya begitu, Mbak. Karena untuk pensucian diri itu melalui neraka semuanya. Bentar. Memang di neraka itu ada jam, ada tanggal, ada waktu. Ada. Kalau menurut kita ada waktu. Oh, Ada lorong waktunya. Oh, neraka ada waktunya. Berarti nggak kekal neraka ini. Kalau Berarti nggak menurut keyakinan kekal ya? sama, Bu. Berarti Menurut neraka nggak kekal. Nggak kekal bagi orang Islam. Tapi di dalam Quran dikatakan ada neraka jahanam itu kekal. Jadi sebenarnya Bagi neraka orang itu yang apa enggak? kufur. Oh, Tahu nggak jadi kufur, ada Mbak? neraka, berarti ada 2 neraka. Ada neraka yang kekal, ada neraka yang nggak kekal. Ini kalau dijelasin ya, kalau neraka itu stepnya ada 7 kalau bagi Islam ya. Neraka stepnya ada 7. Oke, silakan. Nah, tertinggi adalah surga Firdaus. Neraka tadi kok jadi surga. Ini Iya, bicara neraka. neraka apa Firdaus? Jadi ya neraka. Kalau neraka itu stepnya ini, neraka itu satu sebenarnya ya. Oh, Cuman neraka. jalan untuk menuju surga itu ada stepnya. Misalkan gini, saya berdosa 10 tahun, maka hukumannya 10 tahun. Setelah beres 10 tahun, saya pun masuk surga gitu. Paham Nah, nggak? masalahnya kalau Bapak hidup itu kan umur paling 70 tahun. Berarti di neraka Nah. cuma 70 tahun aja gitu. Durasinya diseimbangkan, Mbak. Berapa amalan saya? Kalau amalan saya setahun, berarti 69 tahun saya dihukumnya. Amalan. Emang amalannya tuh kayak gimana, Pak? Emang ada orang satu harian penuh beramal terus? Kalau Nggak ada, kebaikan Pak. saya Apa ya? nilainya 1 tahun, misalkan saya berbuat baik nih nilainya 1 tahun, ya. Artinya taatlah dengan peraturan Tuhan. Heeh. Tapi dihitung waktunya hanya 1 tahun gitu loh. Sedangkan 69 tahunnya saya berdosa. Nah, maka saya dihukum 69 tahun. Ini ada dalilnya nggak nih? Cerita Bapak ini atau karang-karangan Bapak nih? Nah, ada dalilnya. Orang dihukum sesuai dengan dosanya. Iya, saya tahu dihukum sesuai dengan dosanya. Nah, masalahnya semua dosa itu dapat hukuman toh. Iya, dapat hukuman. Nah, itu tadi coba Bapak cari tahu, mungkin tanya ke Ustadz. Beneran di dosa itu ada tahun. Ada, Mbak. Oh, neraka itu ada tahunan di situ, ada kalender. Ada, sesuai Oke, dengan kira-kira pakai tahun apa Pak di neraka? Tahun Hijriah, tahun Masehi, tahun Gajah? Enggak, tahun hukuman. Iya, pakai kalender apa gitu loh maksudnya? Dikatakannya itu waktu hukuman, Mbak, durasi hukuman. Oh, durasi hukuman. Oh, berarti Allah itu nggak kekal ya? Kalau Allah mah kekal. Loh, kalau Allah itu kekal, maka hukumnya harusnya kekal dong. Kok hukumnya nggak kekal? Gimana ini? Nggak konsisten dong?
Bukan hukumnya nggak kekal, itu kan hukumnya kekal. Loh, kalau hukumnya kekal ketika Anda masuk ke neraka ya Anda kekal. Konsekuensi enggak. logisnya begitu. Itu bukan logis, Mbak. Itu mah istilahnya pemikiran kita. Masa iya Tuhan memberikan satu jalan kebaikan, dihukumnya dengan neraka, kan nggak mungkin. Lu kan orang berbuat dosa ya neraka lah hukumannya. Hukumannya neraka. Tapi kan kita ada janji, Mbak, dijanjikan untuk masuk surga. Ya itu janji itu hanya bisa ditepati bagi orang yang tidak berdosa, kan gitu. Kalau orang Makanya berdosa ya dosanya berarti dilunturkan janji dulu di itu. neraka. Kenapa? Makanya dosanya dikelirkan dulu di neraka. Diklir cara mengklirkan dosa di mana? Dibersihkan dengan hukuman neraka. Oke, ini kan Tuhan ini adil ya. Adil. Dia adilnya di bumi atau di alam lain? Dua-duanya, Mbak. Oke, kalau dia adil juga di bumi, keadilan apa yang didapat sama orang yang berbuat dosa di bumi? Orang yang buat dosa sama-sama dapat oksigen. Tuhan tidak Saya memilih. tanya keadilan, itu bukan pemberian. Iya, keadilan. Iya, saya tanya Adil, kan? keadilannya. Misal Bapak ya memperkosa perempuan. Terus keadilan apa yang didapatkan dari perempuan yang jadi korban itu? Kalau Bukan Bapak kan keadilan. di Enggak, penjara, tidak. bukan? Kalau Bapak kan di penjara. Nanya pengadilan kali itu, bukan keadilan. Loh, iya saya mau nanya, keadilan Tuhanmu ada nggak di bumi? Tadi kamu bilang ada. Nah, apa keadilan Tuhan di bumi terhadap korban pemerkosaan itu? Gimana itu? Itu mah pertanyaan spesifik ya. Kalau saya jawabnya umum, kayak gini nih. Orang berdosa dengan tidak berdosa sama-sama bisa menghirup udara, sama-sama dapat hujan Saya kalau nanya keadilan, hujan, Pak. Saya sama-sama nggak terjadi, nanya. Tuhan tidak memilah-milah, ya kan? Gini Pak, Ya. kalau kamu mengatakan orang menghirup udara ya, orang mati itu juga nggak bisa ngirup udara walau udara ada, ya toh? Apa? Di mana keadilan orang yang udah mati terus udara tetap ada di? Kenapa? Dia nggak Pengadilan keadilan. Tuhan Kalau ya, bisa itu yang Mbak tanyakan tadi, bagi pemerkosa yaitu di akhirat nanti setelah Berarti di meninggal. bumi keadilan Allah nggak ada? Di bumi keadilan Allah nggak ada? Untuk dosa. Iyalah, itu kan dari tadi pertanyaan saya. Kan dosa itu aturan, Mbak. Dilakukan di bumi ya. Dosa dapat bukan pahala. aturan Pak, dosa melanggar aturan. Dosa itu Ya. melanggar aturan bukan aturan. Kalau melanggar aturan itu berdosa, ya kan? Nah, itu pertimbangannya untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Berarti nggak ada keadilan di bumi kan? Kalau di keadaan di bumi kan ada hukum bumi. Iya, terus apalah keadilan yang diterima sama korban pemerkosaan tadi? Dia Ya, dapat hukum apa? pengadilan. Keadilan apa? Hukum pengadilan misalkan gini. Loh, yang diadili kan si penjara. penjahatnya. Nah, yang diperkosa ini apa keadilan yang dia dapat? Ah, bingung kan? Bingung kan? Terus keadilan apa yang dia dapat? Dijahit lagi tuh mekinya. Kan nggak bisa toh? Ah, dapat apa lah dia? Keadilan apa yang dia dapat? Ya nggak ada, Mbak, makanya yang melakukan. Kalau itu begitu ya dosa. Tuhan tidak adil. Tuhan hanya adil kepada penjahat, tetapi tidak kepada korban. Ya, gimana? Nggak pernah kepikiran kan? Keadilan apa yang diterima sama si korban itu? Mana ada keadilan yang diterima? Pernah kepikiran nggak sampai situ? Maksudnya keadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Loh ya korban. apa keadilan Tuhan terhadap korban tadi? Nggak ada. Ya kalau begitu dia nggak adil. Berarti Tuhan itu tidak berlaku keadilannya di bumi. Gitu. Gagal disebut adil di bumi dan sorga. Karena nggak bisa dijelasin. Seperti itu kan? Maksudnya gini, yang melakukannya dihukum. Masa yang Iya, yang korbannya ini apa? Keadilan apa yang diterima? masa dia Itu kan, dihukum? dihukum itu kan bagi si pelaku. Itu Pelaku. keadilan yang dia terima. Nah, si korban ini apa? Dapat apa? Ya tergantung tuntutan dia sama pelaku. Iya, apa? Keadilan Tuhan itu menurut agama kamu. Memberikan hak kepada si korban ini Ya, apa? untuk Hak apa? menuntut Hak untuk pelaku. memperkosa balik? Hak apa? Hak apa yang dia kasih? Misalkan gini, hak kebencian ya, dia bisa memberikan suatu hak kepada hakim atau pengacara untuk dihukum tuntutan 20 tahun misalnya Nah, seumur itu hidup. keadilan untuk si pelaku. Si korban ini yang saya tanya, keadilan apa yang dia dapat? Maksudnya masalah perasaan dia. Lu bukan perasaan lu, dia keperawanannya dihilangkan, terus gimana ya? Keadilannya harusnya dibalikin lagi dong keperawanannya. Itu baru keadilan. Itu kan jadi korban itu ya. Nah iya, lo kan jadi dia dapat apa? Dapat apa kalau gitu? Namanya korban itu penderita. Iya, kalau begitu dia tidak dapat keadilan dong. Kalau korban itu penderita, kalau penderita dapat keadilan bukan disebut penderita lagi, udah disebutnya kemenangan. Ya, bukan kemenangan ya, itu kembali ke kodrat awal, setelan awal gitu. Nah, keadilan apa yang dia dapat? Ya keadilannya dia bisa menuntut hak sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau menuntut hak, lo itu Nah. hak dia, itu bukan keadilan. Hak itu bukan keadilan bagi dia. Loh, katanya kan nggak adil gini. Misalkan gini nih, taruhlah dengan materi diganti ya. Misal, ini mah contoh spesifik dengan materi. Nah, saya mau dia ganti 1 miliar sama saya. Dia bisa menuntut hak itu. Ah,
Itu jadi nanti Allah ngasih 1 miliar Itu, Bang. untuk korban perkosaan itu. Ya kepada orang yang memperkosa. Ih, Kata Allah. kepada orang yang memperkosa. Nah ini pelakunya kan yang salahnya orang yang Ini kan saya tanya itu dia dapat apa? Dapat 1 miliar. Siapa yang ngasih? Allah. Kan saya bicara tentang keadilan Allah. pelaku dong. Hah? Ya harus pelakunya dong. Loh, di mana keadilan Allahnya kalau begitu? Ya makanya di situ keadilan Allahnya memberikan Loh, hak. berarti kalau kamu mengatakan dikasih sama pelakunya Allah dong kalau gitu. Karena dia yang Loh, ngasih. kenapa pelakunya Allah? Ini kan kita bicara aturan Ya. yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Kan? Iya, Nah, kalau ada kita orang diperkosa berbuat- apa aturannya? Bukannya di Dia Quran berbuat dikatakan jahat. aturannya itu adalah dirajam itu pelakunya. Kan itu aturan di Quranmu. Iya, maksudnya tidak hukum. Ya dirajam sampai innalillahi kan? Itu kan Iya. aturannya di kitabmu. Oh, Iya. kan udah ganti. Kita kan berbicara hukum manusia. Kita bicara, saya dari tadi bicara keadilan Tuhan kamu. Keadilan Oh, Tuhan kamu keadilan di dunia Tuhan. mana? Ya keadilan Tuhan untuk dunianya, untuk pelaku khususnya. Iya, di dunia ini apa keadilan Tuhan? Bukan itu pertanyaan saya sejak semula. Ya jawaban saya kan untuk pelaku dihukum. Iya, terus Nah kalau misalkan untuk si hukum korban negara, ini, untuk si korban ini nggak ada keadilan. untuk seorang keadilannya bisa mengajukan tuntutan, Ah, ya kan, sesuai yang dia inginkan. oke. Kalau di dalam kitabmu sendiri kan, kalau ada pemerkodok kayak gitu, itu kan dirajam sampai mati kan? Ya, Itu kan keadilannya. Itu, Nah, ya. pertanyaan Disediakan saya- batu 100 biji, terus untuk siapa yang melihatnya atau itu untuk melemparkannya itu rajam namanya. Iya, saya tahu dirajam. Nah, itu kira-kira keadilan Tuhanmu itu berlaku nggak di bumi ini? Ya berlaku, Pak. Mana ada yang melakukan itu? Itu dengan hukuman itu. Loh, kok hukuman kan hukum Tuhan kamu kan katanya dirajam. Contoh kayak yang di Pati itu kenapa nggak dirajam? Cuman duduk-duduk dia itu namanya bukan dihukum itu. Duduk-duduk dia di penjara dikasih makan lagi. Konteksnya kita itu bernegaranya di mana? Kan kita mah hukum, negara. jadi maksudnya hukum Kita Allah itu pakainya kan hukum negara Republik berarti Indonesia. hukum Allah nggak dipakai. Berarti hukum Allah nggak dipakai. Mati hagar mati, jadi hukumnya hukum Indonesia. Jadi hukum Allah itu nggak berlaku. Itu hukum Allah diterapkan di sana, Mbak. Loh, itu kan katanya lah kalau di kuburan misalnya di dunia orang mati, siapa yang bisa megang batu? Kalau di kuburan itu mah udah mati, ngapain dirajam? Bagi yang hidup, bagi yang hidup, Mbak. Hah? Bagi yang hidup. Ya Bagi iya, pelaku. makanya di dunia dong. Nah Iya, itu. di dunia. Iya, berarti hukuman rajam itu di dunia. Nah, kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di dunia ini? Kenapa tidak berlaku? Maksudnya Mbak Ma jangan bertanyanya begini spesifik. Kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di Indonesia, bukan di dunia? Loh, emangnya di dunia ini Kalau berlaku itu benar. hukumnya? Kalau di dunia salah. Kalau di Arab diberlakukan. Ah, kenapa? Kenapa hanya lihat-lihat tempatnya? Loh, bukan Berarti kan hukum Allah gini, Bro. Kalau dikatakan hukum Allah ini berlaku di dunia, harusnya seluruh dunia itu kepake. Kenapa hukum ini tidak berlaku di seluruh dunia? Apakah Tuhan ini Kalau tidak regional? semua- Sebentar, Gini, kalau apakah tidak Tuhanmu semua ini negara- apakah hukum Tuhanmu ini sifatnya regional? Bukan regional, karena tidak semua negara ya memeluk agama Islam. Iya, berarti Tuhanmu ini tidak diakui di seluruh dunia. Bukan tidak kalau diterapkan di sini. Berarti dia tidak diakui seluruh dunia. Kenapa? Bersifat regional. Di Arab doang kata kamu tadi itu atau di negara yang lain. Begitu toh? Negara-negara yang 100% penduduknya beragama Islam. Iya, itu dan menggunakan regional. hukum Itu Islam. regional namanya. Itu regional. Nah, Dia kalau di dia Indonesia tidak itu kan kita tidak berlaku di ini, seluruh dunia. Iya, karena Indonesia itu melakukan hukum Indonesia. Iya, nggak berlaku hukum Allah ya. Kalau kita pakai hukum Allah lebih senang, Bang, nggak ada penjahat. Nggak ada penjahat. Emang di Dubai Nggak sana, ada. emang di Arab nggak ada penjahat? Nggak ada. Makanya Ada. jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak ada, Pak. Kamu lihat di Afghanistan sana, pakai hukumnya itu kan? Nah, banyak nggak? Banyak. Justru dipakai hukum Tuhan kamu itu bahkan kejahatan itu lebih menggila. Tapi kan hukumnya dibuktikan, yang maling dipotong Ya iya, tangan. tetapi kejahatan berkurang nggak? Enggak. Berkurang, Sama Mbak, aja, nggak ada. ngefek. Sekarang begini. Hmm. Ya taruhlah kita informasinya di Arab Saudi misalkan dia menerapkan hukum Islam. Ada yang nggak berani maling? Banyak. Ya, Oh, ada yang berani enggak. maling pasti dipotong. Tapi tahu kan, yang ada tangannya dipotong itu berarti mantan maling.
Iya, memang harus seperti itu biar ketahuan. Harusnya begitu. Mbak usulkan aja pada DPR Bukan masalah nanti diusulkan, untuk Pak. untuk menerapkan Bukan masalah hukum Islam di diusulkan. Indonesia. Artinya adalah manusia secara moral melihat hukum Tuhanmu itu tidak berlaku atau tidak bermoral. Bukan Itu. tidak bermoral, Mbak. Bukan tidak berlaku. Terus, Kita ya memang memang- tidak kan? Kenapa tidak kita digunakan memikirkan hukum kepentingan itu? bersama. Oh, bukan. Karena kita hidup Artinya apa? bukan hanya orang Islam. Artinya di sini tuh mata- ada 5 agama. Oke, berarti Ya. iya, berarti hukum Tuhan kamu itu tidak bisa melihat yang non-Islam sebelumnya. Berarti dia itu waktu memberikan hukum, dia tidak tahu wilayah lain itu tidak berlaku hukum dia. Artinya kurang maha tahu dong. Harusnya dia menyiapkan hukuman, ya, hukuman yang dia sudah melihat. Oh, di bangsa sana ada yang nggak percaya sama aku. Oh, di ini berarti dia nggak maha tahu. Itu konsekuensinya. Aturan-aturan yang Tuhan buat itu hanya untuk penganutnya, pengikutnya. Oh, berarti bukan untuk seluruh dunia ya? Bukan. Ya. Oh, Untuk berarti dia hanya menyadari. Islam. Berarti dia Karena menyadari ada yang tidak mengikutinya gitu. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen kan bukan umat Islam. Oh, Allah tahu ada orang Hindu, ada orang Kristen. Tahu. Oh, dia tahu. Taunya gini, tidak semua makhluk hidup itu akan beragama Islam. Allah tahu itu. Iya. Kalau dia tahu, makanya dia sudah tahu, tapi dia tidak tahu memberlakukan hukum yang bisa dipakai di semua agama gitu kan maksudnya kan? Untuk pribadi umat Islam hukum itu berlaku. Iya, dia tahu ada umat lain, tetapi dia tidak bisa membentuk suatu hukum yang bisa diberlakukan di semua agama. Nah itu berarti dia tidak Nggak tahu. mungkin mempercayainya, Mbak. Kenapa? Nggak mungkin percaya. Loh, kenapa? Orang Maksud saya tidak adalah Islam. gini, kenapa dia tidak membuat hukum yang sekiranya hukum dia ini berlaku juga untuk yang non-Islam gitu? Apakah dia tidak tahu gitu, tidak cerdas atau gimana? Tahu. Lo tahu Ini. kenapa dia tidak sanggup membuat hukum yang relevan untuk Hindu, untuk Kristen, untuk Buddha dan untuk agama-agama lain? Itu yang menjadi Saya bertanya, mungkinkah mereka mau mengikuti aturan itu? Loh, kalau ini kan kita lihat ya, ada orang mencuri hukumannya penjara, harusnya dia bikin hukuman penjara. Berarti dia nggak tahu. Sedangkan Tuhannya aja beda. Iya, yang di penjara sana terserah mau Tuhan kamu apa, tetapi itu diberlakukan. Harusnya Tuhan kamu itu membuat aturan atau hukum yang berlaku di semua agama. Tetapi kenapa dia tidak mampu melakukan itu? Itu kan keinginan Mbak. Bukan keinginan saya. Kenapa dia itu bisa memberikan hukum yang tidak relevan terhadap Bukan tidak semua relevan, agama? karena Tuhan tahu semua. Oh, karena dia nggak tahu lah, makanya dia. Tuhan tahu. Loh, Sekarang kalau gini, dia tahu, harusnya dia memberlakukan hukum itu untuk semua agama, untuk semua orang. sekarang gini, saya kasih contoh ya. Tuhan itu tahu Adam bakal membangkang. Kenapa Tuhan tahu? Karena dengan pembangkangan Adam akan terjadi populasi manusia di bumi. Emang kalau Adam tidak nggak membangkang, nggak berpopulasi? nggak ada, tetap di surga. Bener kan? Coba pikirannya. Oke, sekarang saya tanya, Ya. apakah di surga itu tidak bisa kawin? Bisa. Oke, apakah di surga tidak bisa punya anak? Di surga tuh gini, kita tuh udah amalannya udah mulia. Apapun yang kita inginkan itu udah tersedia. Oke, berarti bisa nggak orang di surga punya anak? Bisa. Loh, kalau di surga bisa punya anak, kenapa Anda bilang gara-gara dia jatuh ke dalam dosa, makanya bisa populasi? Berarti nggak jatuh ke dalam dosa juga dia bisa berpopulasi dong? Nggak ada cerita di bumi maksudnya. Nggak ada cerita di bumi. Nggak ada cerita di bumi? Iya, bumi itu berarti kosong. Orang Adam jadi surga, Sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan bumi itu kosong, Adam itu aja khalifah, pengganti dari sebelumnya penghuni bumi. Penghuni bumi itu ada dulu. Kok kamu bilang kosong? Gimana? nggak ada manusia. Iya, berarti manusia memang diciptakan bukan untuk di sorga, di bumi dong kalau gitu. Ini saya cerita tadi, ya. Alasan kenapa bumi ini manusia ini ada di bumi itu karena pembangkangan Adam. Oke, Sebenarnya seandainya Tuhan Adam tahu tidak pembangkangan membangkang, Adam. seandainya Tuhan itu tahu. Adam tidak membangkang, berarti bumi kosong gitu kan? Nggak ada manusianya kosong. Oh, kalau udah tahu nggak ada manusia, ngapain diciptakan? Berarti Tuhan sempat menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nggak sia-sia, makanya. Berarti dia tidak pernah berpikir. Makanya Kenapa? disusun cerita itu untuk berpikir. Loh, masalahnya kalian nggak berpikir, kalian cuma mengimani aja. Sementara Iya, ini semua kita- tidak logis. Kita berpikiran logis lah dengan Loh, akal. Sekarang Coba gini, begini, saya tanya ke Mbak. kalau memang logis, ya kan? Kalau Ya. memang logis, harusnya di sorga itu tidak ada perbuatan dosa. Karena tadi Adam sudah berbuat dosa, kamu bilang di sorga itu nggak berbuat dosa, tidak ada aturan, ya kan? Halo. Nah, Ya. kamu bilang tadi kan di sorga itu tidak ada dosa. Lah kenapa Adam berbuat dosa? Itu nggak relevan. Artinya yang benar adalah sebenarnya Adam itu di bumi berbuat dosa. Nggak pernah Adam itu di sorga.
Karena nanti konsekuensinya adalah surga kalian nanti berbuat dosa lagi. Karena peluang berbuat dosa dari Adam itu sudah terjadi. Jadi nggak relevan memang. Definisi dosa itu apa, Mbak? Perbuatan melanggar perintah Tuhan. Nah, itu. Apa itu? Kalau di surga ada perintah lagi nggak? Ada pelanggaran kan Adam itu berdosa, melanggar hukum. Loh, kamu nggak ingat? Surga itu tempatnya orang-orang yang sudah lulus, sudah mulia. Adam di surga nggak? Pertama Kalau diciptakan Adam di sejak semula di surga berarti udah lulus dong. Kok malah diturunin lagi? Nah, Tuhan makanya tadi Lupa kan? Lupa dia. Tuhan itu maha tahu. Sebenarnya Adam ini manusia kan diciptakan punya akal dan nafsu. Tuhan itu nafsunya akan berjalan nih pada Adam. Berjalan gimana? Membangkang aturan Tuhan. Ya, dia membangkangnya di mana? Dia membangkangnya di mana? Di surga atau? Dilarang memakan buah kobe di surga. Ada membangkangnya di mana? Ada membangkangnya di mana? Di surga kan? Di surga. Nah, berarti di surga kalian juga bisa membangkang. Kenapa? Karena contohnya Adam itu membangkang. Kalian, kan Mbak juga makhluk Adam gimana sih? Loh, kok nggak ada hubungannya ke situ? Artinya adalah seperti ini. Kita dong. Jangan kita, kau kan di neraka kau. Ada siapa? Aku di surga. Loh, Maryam 71. Tidak ada yang tidak mendatangi neraka bagi umat Islam. Bagi saya nggak berlaku. Kan katamu tadi ya, hukum Allah itu hanya berlaku untuk kalian. Berarti saya nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Karena itu cuma berlaku untuk kalian. Saya nggak masuk neraka. Saya nggak ditipu. Berarti Mbak nggak masuk surga. Oh, dia suka lupa. Saya nggak akan masuk neraka kalian, nggak akan. Hukum Allah itu berlaku untuk kalau aturan-aturan. Tadi kamu bilang kan, surga itu untuk orang yang sudah lulus ujian, betul? Nah, dengan aturan Tuhan. Iya. Nah, saya tanya, Adam itu pertama kali di mana? Di surga. Berarti dia udah lulus ujian, kenapa dia ujian lagi? Penciptaan pertama. Kamu surga tempat lulus ujian. Ternyata Adam belum lulus ujian. Orang yang pertama. Dia tuh mula-mula. Berarti Adam memang tidak diciptakan di surga. Logikanya adalah begini, Pak. Ya, saya kasih tahu. Salah jika dikatakan Adam itu diciptakan di surga. Kenapa? Karena surga sejak semula kamu harus konsisten. Surga itu tempat orang lulus ujian. Berarti Adam itu tidak pernah di surga. Dia di bumi. Itu. Jadi dari sini kamu harusnya berpikir, ternyata Adam itu tidak di surga diciptakan, di bumi. Karena bumi inilah tempat ujian. Surga tempat kelulusan. Iya. Iya, kok malah iya? Berarti itu salah. Kita bicara Adam. Ya, Adam kan orang pertama. Iya, orang pertama itu di bumi, Bapak. Karena diujinya di bumi. Kalau Adam itu di surga, dia nggak diuji. Gimana sih? Makanya salah. Konsep Adam itu di surga itu salah. Adam itu di bumi. Kita akan konsisten. Mikir Bapak. Jadi dari sini Bapak harusnya berpikir, oh ternyata salah. Gitu. Ya, saya tetap konsisten dengan pendapat saya. Adam itu diciptakan di surga. Berarti kalau Anda konsisten, dengan pendapat Anda, berarti nanti kalian ketika sudah masuk surga, kalian diuji juga dan kalian digelindingin lagi nanti ke bumi. Itu akan terus putar. Loh, kalau konsistensi itu begitu. Kalau di surga itu sudah tidak ada hitungan istilahnya peraturan lagi dosa atau pahala. Kenapa Adam masih diatur? Kalau sudah di surga tidak ada aturan, kenapa Adam diatur? Makanya saya bilang Adam itu sebenarnya tidak di surga, di bumi. Karena di surga nggak ada aturan. Logikanya begini nih. Apa? Nggak logika dari tadi kamu. Saya menciptakan motor di pabrik, ya kan? Setelah motor